Akan kutuntut balas suamiku karena dia malah berpesta sementara aku berjuang di ruang operasi untuk anakku dan hidupku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Di tengah riuhnya kota yang tak pernah tidur, ada sebuah apartemen kecil yang selalu menjadi oase ketenangan. Di sanalah kehidupan Alisa, 28, seorang desainer grafis lepas, dan suaminya, Reno, 30, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan IT terkemuka, terjalin. Bersama mereka, ada si kecil Langit, 4, putra semata wayang mereka yang riang dan penuh rasa ingin tahu. Pagi itu, aroma kopi yang baru diseduh dan wangi roti panggang menyambut sinar matahari yang mengintip dari balik tirai. Pemandangan itu adalah lukisan hidup yang sempurna. Reno mengecup kening Alisa sebelum berangkat kerja, sementara Langit sibuk merangkai balok-balok mainan menjadi sebuah menara yang hampir mencapai langit-langit. Hati-hati, sayang, bisik Alisa, suaranya selembut sutra pagi. Jangan lupa makan siang. Reno tersenyum. Matanya memancarkan kehangatan yang sama seperti saat pertama mereka bertemu. Tentu saja. Kamu dan Langit, jangan nakal ya. Sampai nanti. Alisa membalas senyumnya, melambaikan tangan hingga punggung Reno tak terlihat lagi di balik pintu lift. Ia kembali ke dalam, mendapati Langit sedang mencoba menyeimbangkan balok terakhir di puncak menara. Lihat, Bunda. Menara Langit sudah mau jadi, seru Langit. Matanya berbinar. Wah, hebatnya anak Bunda. Tapi, jangan terlalu tinggi, nanti jatuh, kata Alisa, duduk di sampingnya. Langit adalah segalanya bagi Alisa. Ia terlahir dari cinta yang tulus dan menjadi alasan bagi setiap napas yang dihela Alisa. Kehadiran Langit mengisi setiap sudut kehidupan mereka dengan tawa dan kebahagiaan. Seiring berjalannya hari, kehidupan mereka terus mengalir seperti sungai yang tenang. Namun, siapa sangka, di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang mengintai. Malam itu, selepas makan malam, Langit mengeluh perutnya sakit. Awalnya, Alisa dan Reno menganggapnya hanya sakit perut biasa. Namun, rasa sakit itu tak kunjung hilang, bahkan semakin parah. Wajah Langit memucat, keringat dingin membasahi dahinya. Langit, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali, ujar Reno. Panik. Sakit. Ayah, sakit sekali. Rintih Langit, menggenggam erat tangan Alisa. Tanpa pikir panjang, mereka membawa Langit ke rumah sakit terdekat. Di UGD, Langit langsung ditangani oleh dokter. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi tegang. Alisa dan Reno duduk di ruang tunggu, saling berpegangan tangan, wajah mereka sama-sama dipenuhi kecemasan. Dokter, bagaimana anak saya? Tanya Reno begitu dokter keluar. Dokter menggeleng pelan, raut wajahnya serius. Kami sudah melakukan beberapa tes. Hasilnya, ada sesuatu yang tidak biasa di dalam tubuhnya. Kami butuh waktu untuk analisis lebih lanjut. Mendengar itu, dunia Alisa seolah runtuh. Kakinya lemas, dan ia hampir tak bisa berdiri. Reno segera memeluknya. Jangan khawatir, sayang. Langit akan baik-baik saja. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka bagi keluarga kecil itu. Hasil tes demi tes keluar, dan diagnosis akhir seperti petir di siang bolong. Langit menderita penyakit langka yang menyerang organ dalamnya dan memerlukan operasi segera. Biayanya sangat besar, di luar jangkauan asuransi kesehatan mereka. Dokter, tolong lakukan apapun untuk anak saya. Saya akan lakukan apapun, pinta Alisa, suaranya bergetar. Ya, dok. Berapapun biayanya, kami akan usahakan, tambah Reno, wajahnya tegang. Sejak saat itu, mereka berdua berjuang mati-matian. Reno bekerja lembur, mengambil proyek-proyek tambahan, bahkan mencoba mencari pinjaman dari relasi bisnisnya. Alisa menjual perhiasannya, barang-barang berharga, dan bahkan mencoba menggalang dana melalui media sosial. Mereka adalah dua orang yang sama-sama berjuang, di bawah satu atap, untuk satu tujuan, menyelamatkan Langit. Namun, di tengah perjuangan itu, bayangan keraguan mulai menyusup di hati Alisa. Reno sering pulang larut,
terkadang tidak pulang sama sekali. Alasan yang ia berikan selalu sama, ada urusan bisnis mendadak, atau harus bertemu klien di luar kota. "Kamu tidak apa-apa, kan, sayang?" tanya Alisa suatu malam, saat Reno pulang dengan wajah lelah dan aroma asing. "Aku baik-baik saja. Hanya terlalu lelah," jawab Reno, menghindari tatapan mata Alisa. "Semua ini untuk langit. Aku janji, kita akan dapatkan uang itu." Alisa mencoba percaya. Ia percaya pada cinta mereka, pada janji yang pernah diucapkan Reno saat menikahi dirinya. Namun, naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang janggal. Cara bicara Reno, tatapan matanya yang kosong, dan jarak yang tiba-tiba terbentang di antara mereka. Puncaknya terjadi pada malam sebelum operasi langit. Alisa menerima kabar dari pihak rumah sakit bahwa mereka harus membayar sisa biaya operasi di muka. Totalnya sangat besar. Ia segera menelepon Reno, tetapi ponselnya tidak aktif. Panggilan telepon berulang kali tak terjawab. Alisa mulai panik. Ia mencoba menghubungi teman-teman Reno, tetapi tak ada yang tahu keberadaannya. Di saat ia duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit, dengan hati yang remuk, ia menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi sebuah tautan video. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Video itu adalah sebuah tayangan langsung dari sebuah pesta mewah. Musik menggelegar, lampu disko berkedip-kedip, dan di tengah keramaian itu, Alisa melihat suaminya, Reno. Ia sedang tertawa, dikelilingi oleh teman-temannya yang berpakaian mahal, dan di sampingnya, seorang wanita cantik berambut pirang, dengan gaun merah yang memukau, melingkarkan tangannya di lengan Reno. Wanita itu adalah Kirana, salah satu rekan bisnis Reno yang sering ia sebutkan. Hati Alisa hancur berkeping-keping. Itu bukan sekadar luka, melainkan kehancuran total. Di saat ia harus berjuang untuk hidup putranya, di saat ia duduk sendirian di ruangan yang dingin, di saat hatinya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, suaminya justru berpesta pora dengan wanita lain. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia menutup ponselnya, tak sanggup melihat pemandangan itu lebih lama lagi. "Ayahmu? Ayahmu di mana, Nak? Mengapa dia setegak ini?" bisik Alisa, menatap wajah langit yang damai dalam tidurnya. Rasa sakit itu, rasa sakit yang lebih tajam dari pisau, membakar hatinya. Rasa sakit itu, perlahan-lahan, berubah menjadi api amarah yang membara. Di ruangan itu, di bawah cahaya lampu rumah sakit yang remang, Alisa membuat sebuah janji pada dirinya sendiri. Janji yang akan mengubahnya menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan. "Aku akan tuntut dia," gumamnya, suaranya serak. "Aku akan tuntut dia, tidak hanya untuk diriku, tapi untukmu, langit. Untuk setiap air mata dan rasa sakit yang kau rasakan. Aku akan pastikan dia membayar mahal atas apa yang dia lakukan." Keputusan itu, yang lahir dari kekecewaan dan pengkhianatan, adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana Alisa yang lembut dan penuh kasih akan digantikan oleh sosok yang dingin, penuh perhitungan, dan siap melakukan apapun untuk mendapatkan keadilan. Setelah semalaman terombang-ambing dalam badai emosi, Alisa terbangun dari tidurnya yang singkat. Kepalanya pening, matanya terasa perih, dan hatinya masih remuk redam. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Di samping ranjang, langit masih terlelap, wajahnya pucat namun napasnya teratur. Syukurlah, operasinya berjalan lancar, tetapi pemulihan adalah perjalanan yang panjang. Di tengah perjuangan hidup dan mati anaknya, Alisa harus menelan kenyataan pahit. Suaminya, orang yang seharusnya menjadi bahu terkuatnya, ternyata menusuknya dari belakang. Video pesta semalam masih terbayang jelas di benaknya. Ia melirik ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Reno. Seolah-olah pria itu menghilang di telan bumi, meninggalkan Alisa sendirian di tengah medan perang. Alisa menarik napas dalam, berusaha menenangkan badai di dadanya. Ia tidak bisa hancur. Langit membutuhkannya. Jika ia jatuh, siapa yang akan menguatkan mereka berdua? Pagi itu, Alisa memutuskan untuk mengambil langkah pertamanya. Ia tidak akan duduk diam meratapi nasib. Dengan tekad membaja, ia menghubungi seorang teman lamanya, Farel, seorang pengacara yang dikenal cerdas dan gigih. "Farel,
Ini aku, Alisa. Suaranya parau. Alisa? Ya ampun. Apa kabar? Aku dengar tentang langit, bagaimana keadaannya? Tanya Farel. Suaranya terdengar tulus. Alisa menahan tangis. Dia sudah melewati operasi. Tapi, ada hal lain yang harus aku bicarakan denganmu. Ia menceritakan semuanya. Tentang Reno yang menghilang, video pesta yang menghancurkan hatinya, dan keputusannya untuk menuntut suaminya. Farel mendengarkan dengan saksama, sesekali menghela napas. Aku tidak pernah menyangka Reno bisa melakukan ini, ujar Farel, terdengar kecewa. Tapi, Alisa, apa kamu yakin? Proses hukum ini akan sangat melelahkan. Aku tidak punya pilihan lain, Farel. Dia harus bertanggung jawab. Ini bukan hanya tentang hatiku yang hancur. Ini tentang langit. Dia meninggalkan kami saat kami berada di titik terlemah. Aku akan berjuang untuk anakku, jawab Alisa dengan nada penuh tekad. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi, kita harus bertindak cepat. Aku butuh semua bukti yang kamu miliki, termasuk video itu. Kita akan mulai dengan mencari tahu keberadaan Reno, kata Farel. Alisa pulang ke apartemennya sore itu. Suasana apartemen terasa asing, sepi, dan dingin tanpa kehadiran Reno. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, wajahnya tampak bahagia saat itu. Senyuman yang dulu terasa tulus kini terasa seperti topeng yang menutupi kebusukan. Ia menyentuh bingkai foto itu, sebuah kerinduan dan kebencian beradu di dadanya. Mengapa, Reno? Mengapa kamu setega ini? Bisiknya pada foto itu. Apa yang kurang dariku? Apa yang kurang dari keluarga kita? Di tengah kebingungan dan kekosongan itu, pintu apartemennya diketuk. Seorang kurir mengantarkan sebuah kotak. Alisa terkejut. Di dalamnya, ada sebuah gaun pesta berwarna merah, sama persis dengan yang dipakai Kirana dalam video pesta semalam. Di bawah gaun itu, ada sebuah surat. Tulisan tangan itu sangat rapi, tetapi isinya menggetarkan jiwanya. Gaun ini cocok sekali denganmu. Sama seperti Kirana, kamu juga terlihat menawan. Pesta yang kau lihat semalam hanya permulaan. Aku yakin kamu tidak sabar untuk bergabung, bukan? Tunggu aku, sayang. Tangan Alisa bergetar. Surat itu tidak bertanda tangan. Tetapi ia tahu, tulisan tangan itu adalah milik Reno. Sebuah perlakuan yang sangat keji, seolah-olah Reno ingin mengejeknya secara terang-terangan. Amarah Alisa meledak. Ia meremas gaun dan surat itu, melemparkannya ke lantai. Rasanya seperti ada serpihan kaca yang menusuk-nusuk hatinya. Ia menelepon Farel kembali, suaranya dipenuhi amarah. Farel, dia mengirimkan gaun dan surat. Dia mengejekku. Alisa, tenang. Jangan panik. Jangan buang bukti itu. Ini bisa jadi senjata kita di pengadilan. Biarkan mereka berpikir mereka menang. Kita akan membuat mereka lengah. Farel berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Farel datang ke apartemen Alisa. Ia membawa seorang detektif swasta andalannya, Pak Hadi. Pak Hadi adalah seorang pria parubaya yang tenang dan tajam. Tatapan matanya seperti elang yang mengintai mangsa. Jadi, suami Anda menghilang setelah langit didiagnosis penyakit langka dan butuh biaya besar. Tanya Pak Hadi, mencatat setiap detail. Ya, dia bilang dia sedang mengurus bisnis. Tapi, saya melihat video dia sedang berpesta dengan wanita lain. Jawab Alisa, menyerahkan ponselnya. Pak Hadi memperhatikan video itu dengan saksama. Menarik. Wanita ini, Kirana, ya. Teman bisnisnya. Atau selingkuhannya, ucap Alisa, getir. Kita akan mulai dengan melacak jejaknya. Rekam jejak digital, kartu kredit, dan riwayat panggilan telepon. Kita akan mencari tahu kemana uang itu mengalir, kata Pak Hadi, suaranya tenang. Alisa mengangguk. Ia merasa sedikit lega. Akhirnya, ada orang-orang yang membantunya. Di tengah kekacauan ini, kehadiran Farel dan Pak Hadi seperti pelita yang memberinya sedikit harapan. Namun, hatinya tetap diliputi kegelisahan. Ia takut akan apa yang akan mereka temukan. Apa jika Reno benar-benar sudah melupakannya dan langit?
Apa jika cinta mereka selama ini hanya sebuah ilusi? Pukul 9 malam, telepon Alisa berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Suara yang familiar menyapa telinganya. Halo, sayang, sudah menerima hadiah dariku. Suara Reno terdengar santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Reno, kamu di mana? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kenapa kamu pergi saat langit sangat membutuhkanmu? Bentak Alisa, air matanya tumpah. Reno tertawa kecil, tawa yang menusuk hati Alisa. Jangan terlalu emosional. Sayang, aku sedang bersenang-senang. Kamu tahu, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan di rumah sakit. Kamu jahat. Kamu kejam, teriak Alisa, suaranya bergetar. Jahat? Kejam? Ah, kamu terlalu berlebihan. Bukankah semua ini sudah jelas? Aku sudah lelah dengan kehidupan membosankan ini. Aku ingin hidup bebas, jawab Reno, nadanya berubah dingin. Oh ya, soal biaya operasi, aku rasa kamu bisa mengurusnya sendiri, kan? Kamu kan wanita mandiri. Alisa terdiam, lidahnya keluh. Jantungnya berdebar kencang, menahan amarah yang siap meledak. Ia tak percaya suaminya bisa mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang meruntuhkan setiap pondasi kepercayaannya. Dan satu lagi, Alisa, jangan coba-coba menggangguku. Aku tidak akan segan-segan melakukan hal yang tidak kamu sukai, ancam Reno. Apa maksudmu? Cari tahu sendiri, jawab Reno. Telepon pun terputus. Alisa terisak, bukan hanya karena sakit hati, tetapi juga karena ketakutan. Ancaman Reno terasa nyata. Ia tidak tahu apa yang Reno maksud, tapi ia tahu bahwa Reno tidak main-main. Di balik wajahnya yang dulu tulus, ternyata tersimpan kegelapan yang belum pernah ia lihat. Ia menoleh ke arah langit yang sedang tertidur pulas. Ia mendekati putranya, mengecup keningnya. Jangan khawatir, nak, Bunda akan melindungimu. Bunda akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Alisa mengambil laptopnya. Ia mulai mencari tahu tentang Kirana, wanita yang telah merebut suaminya. Ia membuka profil media sosial Kirana, menemukan banyak foto pesta dan perjalanan mewah yang dilakukan Kirana bersama Reno. Hati Alisa kembali tercabik-cabik. Ada satu foto yang menarik perhatiannya. Kirana memegang sebuah kartu nama dengan logo perusahaan yang tidak ia kenal. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Alisa menghubungi Farel. Farel, aku menemukan sesuatu. Reno dan Kirana mungkin terlibat dalam sebuah perusahaan bernama Global Investment Group. Global Investment Group? Setahuku, itu adalah perusahaan besar yang cukup misterius. Banyak rumor yang mengatakan mereka terlibat dalam bisnis kotor, jawab Farel. Bagaimana aku bisa tahu lebih banyak? Tanya Alisa. Tenang. Jangan bertindak sendirian. Biar Pak Hadi yang mengurus ini. Kamu fokus pada pemulihan langit. Kamu sudah terlalu banyak menderita, kata Farel. Namun, Alisa tidak bisa tenang. Ancaman Reno terus berputar-putar di kepalanya. Ia merasa seperti ada jaring laba-laba yang menjebaknya. Dengan uang yang menipis dan ancaman yang mengintai, Alisa sadar bahwa ia sedang berada di ambang kehancuran. Ia tidak bisa hanya mengandalkan Farel. Ia harus berani mengambil risiko. Ia harus mulai menggali lebih dalam, sendirian. Ia tidak akan membiarkan Reno menang. Tidak setelah semua yang telah ia dan langit lalui. Dendam itu kini telah menjadi satu-satunya bahan bakar bagi Alisa untuk terus melangkah. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Alisa. Setiap detik yang ia lalui terasa seperti badai pasir yang menusuk-nusuk kulit. Di siang hari, ia berperan sebagai ibu yang kuat di depan langit, menyembunyikan badai di hatinya. Di malam hari, ia adalah seorang wanita yang hancur, terperosok dalam labirin pikiran tentang pengkhianatan Reno. Teleponnya tidak pernah berdering, dan pesan-pesan yang ia kirimkan tak pernah berbalas. Dunia Reno seolah-olah telah runtuh. Pria yang dulu menjadi jangkar hidupnya, kini berubah menjadi bayangan yang mengancam. Alisa duduk di samping ranjang rumah sakit Langit, menatap monitor yang menampilkan detak jantung putranya. Langit, anak bunda yang kuat, bisiknya, suaranya parau. Kamu harus sembuh.
Bunda janji. Reno benar-benar menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Seolah-olah ia sengaja menguap dari muka bumi. Alisa dan Farel, dibantu Pak Hadi, mulai menggali lebih dalam. Pak Hadi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Akun bank pribadi Reno telah dikosongkan. Uang tabungan yang seharusnya untuk biaya operasi langit juga ludes tak bersisa. Dia benar-benar mengambil semuanya. Alisa, ujar Farel, suaranya dipenuhi kemarahan. Dia tidak hanya meninggalkanmu, tapi juga menguras semua uangmu. Ini bukan sekadar perceraian biasa. Ini adalah pencurian. Alisa tidak terkejut, namun hatinya kembali hancur. Aku sudah menduga ini. Tapi, mengapa? Uang itu untuk langit. Pak Hadi mengangguk. Uang itu ditransfer ke beberapa rekening luar negeri dan sebagian besar masuk ke rekening sebuah perusahaan investasi bernama Global Investment Group. Sepertinya Reno adalah bagian dari sindikat pencucian uang. Lalu, Kirana? Tanya Alisa. Masih dalam penyelidikan, tetapi tampaknya dia bukan sekadar selingkuhan. Ada indikasi dia memiliki peran lebih besar dalam sindikat ini, jawab Pak Hadi, matanya menajam. Alisa terdiam. Rasa sakit yang ia rasakan perlahan-lahan berubah menjadi kekosongan yang dingin. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membara, melainkan sebuah tekad yang membeku. Ia harus menemukan Reno dan Kirana, tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk mendapatkan kembali haknya dan langit. Suatu sore, saat ia sedang membaca cerita untuk langit, ponselnya berdering. Nama, Mirna, muncul di layar. Mirna adalah salah satu teman baiknya di kantor Reno, seorang manajer senior yang dulu sering bergosip dengannya. Alisa, kamu di mana? Aku harus bicara denganmu. Suara Mirna terdengar panik. Ada apa, Mirna? Aku di rumah sakit, jawab Alisa, merasakan firasat buruk. Aku minta maaf sebelumnya, tapi aku harus memberitahumu ini, kata Mirna, suaranya berbisik. Hari ini ada pesta besar di perusahaan. Perayaan kontrak baru yang sangat besar. Alisa mengerutkan kening. Pesta? Bukankah Reno? Seharusnya dia yang mengurus proyek itu. Justru itu masalahnya. Reno sudah mengundurkan diri. Dan yang lebih parah, dia mengkhianati perusahaan. Dia mencuri data penting dan menyerahkannya kepada pesaing. Dan pesta ini bukan hanya perayaan, tapi juga peresmian Kirana sebagai direktur baru. Dunia Alisa seolah-olah berputar. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak mungkin. Reno tidak mungkin melakukan itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Alisa, aku melihatnya seminggu yang lalu. Dia berdebat dengan Kirana di ruang rapat. Aku juga mendengar mereka membicarakan soal rencana besar. Mirna melanjutkan. Lalu, Reno, dia pergi. Dia tidak kembali lagi ke kantor. Semua orang berpikir dia melarikan diri. Alisa menggigit bibirnya. Firasat buruknya ternyata benar. Reno tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga mengkhianati karir dan masa depannya. Mirna, apa kamu punya video atau foto pesta itu? Ada. Aku mengambil beberapa foto diam-diam. Kirana, dia terlihat sangat bahagia. Dia dan beberapa petinggi perusahaan sedang merayakan di sana. Dan Reno, aku tidak melihatnya lagi sejak dia mengundurkan diri, kata Mirna. Alisa segera meminta Mirna mengirimkan foto-foto itu. Setelah panggilan terputus, ia menatap langit yang kini tertidur pulas. Pemandangan itu adalah katalis. Ia tidak bisa lagi menunda. Ia harus bertindak. Dengan hati yang berdebar kencang, Alisa menyalakan laptopnya dan mencari informasi tentang Global Investment Group dan Kirana. Ia menemukan bahwa Kirana, dengan cepat, naik jabatan. Dari seorang manajer biasa, ia kini menjadi direktur utama di perusahaan itu. Di balik wajahnya yang cantik, ada aura kekuasaan yang kejam. Alisa menyadari, ia bukan hanya melawan seorang pria yang mengkhianati cintanya. Ia juga sedang melawan sebuah sindikat besar yang memiliki kekuatan dan uang. Ancaman Reno kini terasa lebih nyata. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini, Reno? Lirih Alisa. Apa yang mereka janjikan kepadamu?
Apa yang bisa lebih berharga dari keluarga kita? Di tengah kekacauan pikiran, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Sebuah berita utama dari portal berita ekonomi. CEO Global Investment Group ditetapkan tersangka atas kasus pencucian uang dan korupsi. Alisa terperanjat. Ia membaca berita itu dengan tergesa-gesa. Ternyata, Reno, yang selama ini dicurigai sebagai pelaku utama, justru menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Kabar itu sangat membingungkan. Bagaimana bisa seorang pencuri data dan pengkhianat perusahaan menjadi saksi kunci? Farel meneleponnya. Alisa, kamu sudah baca beritanya? Sudah. Aku tidak mengerti. Ada apa ini, Farel? Bukankah Reno yang salah? Ini aneh. Pak Hadi juga sedang mencari tahu. Ternyata, Reno dan Kirana, mereka berdua bekerja sama dengan pihak kepolisian. Mereka adalah agen rahasia yang menyamar untuk membongkar sindikat ini dari dalam. Jawab Farel, suaranya terdengar tidak yakin. Dunia Alisa kembali terbalik. Ia tidak bisa mencerna informasi ini. Ia yang tadinya penuh amarah, kini diliputi kebingungan. Selama ini, ia pikir ia sedang melawan pengkhianatan, tetapi ternyata, ia mungkin saja adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Malam itu, Alisa tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke ruang kerja Reno. Ia menatap meja kerja Reno, yang kini dipenuhi debu. Tangannya menyentuh setiap benda di sana, mencari jawaban atas semua misteri ini. Di laci paling bawah, ia menemukan sebuah kotak kecil berwarna coklat. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya, ada sebuah cincin pernikahan mereka. Alisa mengambil cincin itu. Air matanya menetes. Cincin itu adalah simbol janji mereka. Ia tidak percaya Reno meninggalkannya begitu saja. Pasti ada sesuatu yang lain. Di bawah cincin itu, ada sebuah kartu memori kecil. Ia mengambilnya, penasaran. Ia memasukkan kartu memori itu ke laptopnya. Sebuah folder terbuka, berisi beberapa video dan dokumen. Video pertama adalah rekaman dirinya saat tertidur di ruang tunggu rumah sakit. Reno merekamnya. Maafkan aku, sayang. Suara Reno terdengar dari video. Aku tahu kamu pasti membenciku sekarang. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukan ini untuk melindungi kalian. Alisa tertegun. Ia memutar video kedua. Video itu memperlihatkan Reno sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Ya, aku akan melakukannya. Aku akan pergi. Aku akan membiarkan mereka berpikir aku mengkhianatimu. Ini satu-satunya cara untuk membuat mereka percaya dan tidak menyentuh kalian. Alisa terus menonton. Ada video lain yang menunjukkan Reno dan Kirana berdebat. Reno, sampai kapan kita harus melakukan ini, Kirana? Alisa dan langit dalam bahaya. Kirana, tunggu. Bos sindikat itu masih curiga. Dia belum sepenuhnya percaya padaku. Kita harus memainkan peran kita sampai selesai. Alisa menyadari, semua ini adalah sandiwara. Pesta, pengkhianatan, bahkan ancaman Reno, semuanya adalah bagian dari sebuah rencana besar untuk menjebak bos sindikat. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus merasa apa. Apakah ia harus lega karena Reno tidak mengkhianatinya? Atau marah karena Reno menyembunyikan semua ini darinya, membiarkannya menderita? Di tengah kebingungan itu, ia melihat folder lain. Nama foldernya, Langit. Ia membukanya. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen yang menunjukkan riwayat penyakit Langit, lengkap dengan nama-nama dokter terbaik di dunia. Ada juga sebuah dokumen bank yang menunjukkan transfer uang dari rekening Reno ke sebuah yayasan amal yang menghususkan diri pada pengobatan penyakit langka. Reno tidak menghabiskan uang itu untuk berpesta. Reno mentransfernya ke yayasan untuk mendanai operasi Langit. Air mata Alisa tumpah, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru yang tak tertahankan. Reno, kamu. Bisiknya. Ia mematikan laptopnya. Fajar mulai menyingsing, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Cahaya itu menerangi gaun merah yang tergeletak di lantai. Ia melihat gaun itu dengan sudut pandang yang berbeda. Gaun itu bukan lagi simbol pengkhianatan, melainkan sebuah petunjuk,
Sebuah bagian dari sebuah cerita yang lebih besar, yang ia belum tahu. Alisa menyadari, ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia harus menemukan Reno dan Kirana, tidak untuk menuntut balas, tetapi untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia harus menjadi bagian dari cerita ini. Fajar yang menyingsing tidak membawa kehangatan bagi Alisa. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah seluruh dunianya tertutup lapisan es. Semalam, ia tidak tidur. Video-video di kartu memori Reno berputar-putar dalam benaknya. Setiap rekaman yang menunjukkan Reno dan Kirana berdebat, setiap bisikan, rencana besar, dan setiap ucapan, untuk melindungi kalian, kini menjadi bukti. Alisa tidak lagi melihat Reno sebagai pengkhianat, melainkan sebagai seorang aktor dalam sebuah sandiwara yang ia tidak pahami. Hati Alisa terombang-ambing antara kelegaan dan kemarahan. Lega karena Reno tidak benar-benar mengkhianati mereka. Marah karena Reno telah membiarkannya menderita, sendirian, di tengah ketidakpastian. Ia merasakan campuran emosi yang aneh, seperti melihat cermin yang pecah, pantulannya tidak lagi utuh. Pagi itu, ia menatap gaun merah yang tergeletak di lantai. Semalam, ia melihat gaun itu sebagai simbol pengkhianatan. Sekarang, ia melihatnya sebagai bagian dari teka-teki. Sebuah petunjuk yang sengaja ditinggalkan. Alisa mengambil gaun itu, melipatnya dengan hati-hati, dan menyimpannya. Ia tahu, gaun ini bukan untuknya, tapi untuk Kirana, sebagai bagian dari sandiwara mereka. Ia kembali ke rumah sakit dengan langkah gontai. Di koridor, ia bertemu dengan Farel. Wajah Farel terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan tekad. Alisa, aku sudah menemukan beberapa hal lagi, Farel memulai. Ternyata, Reno tidak hanya bekerja sama dengan kepolisian. Ia juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan. Mereka ingin menjebak bos sindikat itu, seseorang bernama Tuan Arman. Dia adalah dalang di balik Global Investment Group. Farel, aku sudah tahu semuanya, potong Alisa, suaranya tenang. Aku menemukan kartu memori Reno. Aku melihat videonya. Dia tidak berselingkuh. Dia hanya berpura-pura. Farel terkejut. Kau yakin? Lalu, mengapa dia tidak memberitahumu? Mengapa dia membuatmu menderita seperti ini? Itu yang membuatku marah, kata Alisa, matanya berkaca-kaca. Dia tidak percaya padaku. Dia menganggapku lemah. Dia pikir aku tidak akan sanggup menghadapi kenyataan ini. Tapi, bagaimana dia bisa tahu perasaanku saat melihatnya berpesta dengan wanita lain? Saat aku harus berjuang sendirian untuk langit. Mungkin dia tidak punya pilihan lain. Alisa, Farel mencoba menenangkan. Sindikat ini sangat berbahaya. Mereka bisa melacak setiap gerak-gerik. Mungkin dia sengaja memutuskan kontak agar kamu tidak terancam. Mungkin, jawab Alisa, nadanya dingin. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ia menyakitiku. Ia membuatku merasa seperti orang bodoh. 2 hari kemudian, Langit diizinkan pulang. Pemulihannya akan memakan waktu, tetapi ia sudah melewati masa kritis. Alisa membawanya pulang, dan suasana apartemen yang dingin kini terasa lebih hidup. Namun, kekosongan yang ditinggalkan Reno masih terasa. Teleponnya masih tidak aktif, dan tidak ada pesan. Reno benar-benar menghilang, seolah-olah ia sudah melupakan Alisa dan Langit. Di tengah rutinitas merawat Langit, Alisa tidak bisa berhenti memikirkan tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus bertindak. Dengan bantuan Mirna, ia berhasil mendapatkan jadwal Kirana. Ia memutuskan untuk menemui Kirana secara langsung. Alisa, kamu yakin? Tanya Farel, khawatir. Ini sangat berbahaya. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita itu. Aku harus tahu, Farel. Aku harus tahu kenapa Reno memilih cara ini, jawab Alisa. Aku harus tahu apa yang Kirana sembunyikan. Alisa pergi ke kantor Kirana. Sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dengan penjagaan ketat. Dengan berpura-pura sebagai klien, Alisa berhasil melewati penjaga keamanan. Di lantai teratas, ia menemukan pintu kaca dengan tulisan, Kirana, Direktur Utama. Ia mengetuk pintu itu. Seseorang mempersilakannya masuk. Di dalam,
Duduklah Kirana, wanita yang telah menghancurkan hatinya. Ia terlihat anggun dan berkuasa, seolah-olah dunia berada dalam genggamannya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Kirana, suaranya dingin. Matanya menyapu penampilan Alisa, seolah-olah ia tidak mengenali wanita yang wajahnya ada di dalam foto pernikahan Reno. Aku Alisa, kata Alisa, suaranya bergetar. Mendengar nama itu, wajah Kirana langsung berubah. Tatapan matanya yang dingin berubah menjadi ekspresi terkejut, kemudian menjadi sebuah percampuran antara rasa bersalah dan ketakutan. Alisa, kenapa kamu ada di sini? Bisik Kirana, suaranya terdengar panik. Ini tempat berbahaya. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Berbahaya? Mengapa? Apakah ini ada hubungannya denganmu dan suamiku? Tanya Alisa. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Kirana, mencoba menguasai dirinya. Jangan bohong, potong Alisa. Aku tahu semuanya. Aku tahu Reno hanya berpura-pura mengkhianatiku. Aku tahu kalian berdua bekerja sama dengan polisi. Apalagi yang kalian sembunyikan dariku? Kirana terdiam. Ia menatap Alisa, seolah-olah sedang menimbang sesuatu. Kamu seharusnya tidak tahu ini, Kirana akhirnya berkata. Ini demi kebaikanmu. Semakin jauh kamu dari kami, semakin aman kamu dan langit. Aman dari apa? Dari siapa? Tanya Alisa. Dari Tuan Arman? Kenapa dia menargetkan Reno? Dan kenapa kamu terlibat? Katakan padaku, Kirana, apa yang kalian rencanakan? Kirana menarik napas dalam, matanya memancarkan rasa putus asa. Aku tidak bisa. Reno sudah memperingatkanku. Kami harus merahasiakan ini darimu. Alisa berdiri. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengumumkannya ke media. Aku akan membocorkan semua yang aku tahu. Aku tidak peduli dengan risiko. Aku lelah dengan sandiwara ini. Kirana menatap Alisa, matanya memohon. Jangan. Tolong, jangan lakukan itu. Jika kamu melakukan itu, Reno akan dalam bahaya. Seluruh misi ini akan gagal. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Menunggu? Menunggu Reno kembali setelah semua ini berakhir. Setelah aku menderita sendirian? Tidak. Aku tidak bisa, kata Alisa, suaranya penuh amarah. Tiba-tiba, pintu ruangan Kirana terbuka. Seorang pria bertubuh besar dengan setelan jas hitam berdiri di sana, menatap mereka berdua dengan mata tajam. Kirana, Tuan Arman memanggilmu, kata pria itu, suaranya mengancam. Matanya menatap Alisa dengan curiga. Siapa wanita ini? Dia klien baru, jawab Kirana, suaranya bergetar. Aku akan segera menyusul. Pria itu mengangguk dan pergi. Begitu pintu tertutup, Kirana mendekat ke Alisa, matanya penuh ketakutan. Kamu harus pergi sekarang. Alisa, cepat. Sebelum dia kembali, bisik Kirana, suaranya panik. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum kamu memberitahuku yang sebenarnya, kata Alisa, bersikeras. Apa hubungannya semua ini denganmu? Kirana menutup matanya, seolah-olah menyerah pada takdir. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi kamu harus berjanji, kamu akan pergi setelah ini. Dan kamu tidak akan kembali lagi. Aku janji, kata Alisa. Kirana menghela napas. Tuan Arman, dia bukan hanya bos sindikat. Dia adalah ayahku. Aku adalah anak yang diadopsi olehnya. Reno, dia adalah agen polisi yang ditugaskan untuk mengintai ayahku. Kami berdua bekerja sama untuk menjebak Tuan Arman. Jantung Alisa berdegup kencang. Semua teka-teki itu mulai tersusun. Tunggu, kenapa dia menargetkan Reno? Kenapa dia ingin membahayakan keluargaku? Kirana meneteskan air mata. Tuan Arman, dia tahu Reno adalah polisi. Dia tahu Reno mencoba menjebaknya. Tapi dia tidak punya bukti. Dia ingin menghancurkan Reno dengan cara yang paling kejam. Dia ingin mengambil semua yang Reno cintai. Jadi, kau tidak berselingkuh dengan Reno? Tanya Alisa, suaranya parau. Tentu saja tidak. Kami hanya berpura-pura. Gaun yang kuberikan padamu, itu juga bagian dari rencana.
Aku ingin kamu percaya bahwa aku berselingkuh, agar kamu tidak terlibat lebih jauh dalam bahaya ini. Aku ingin kamu membenci Reno, agar kamu tidak mencoba menghubunginya dan membahayakan diri sendiri. Jawab Kirana, air matanya mengalir deras. Alisa terdiam. Ia menatap Kirana, wanita yang ia benci, wanita yang ia anggap telah menghancurkan hidupnya. Sekarang, ia melihat sosok yang rapuh di balik topengnya yang kuat. Ia melihat seorang wanita yang terperangkap dalam sebuah dilema yang tak bisa ia hindari. Aku minta maaf, Alisa, bisik Kirana. Aku tahu ini sangat menyakitkan. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Reno mencintaimu. Dia hanya tidak tahu bagaimana caranya melindungimu dengan cara lain. Alisa kini mengerti. Ia mengerti mengapa Reno begitu dingin. Ia mengerti mengapa Reno tidak menghubunginya. Ia mengerti mengapa Reno mengancamnya. Semua itu adalah bentuk perlindungan yang paling menyakitkan. Ia menatap Kirana, matanya dipenuhi simpati. Aku mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu harus pergi, jawab Kirana, matanya serius. Tuan Arman bisa kembali kapan saja. Aku akan memberimu informasi. Tuan Arman akan mengadakan pertemuan besar dengan para kliennya. Reno akan ada di sana. Ini adalah kesempatan terakhir kami untuk menjebaknya. Kirana menulis sebuah alamat di sebuah kertas kecil. Ini adalah alamat pertemuan mereka. Tolong, jangan datang. Kirimkan saja alamat ini ke Farel atau Pak Hadi. Biarkan mereka yang mengurusnya. Tunggu, kata Alisa. Aku tidak akan pergi. Aku akan membantumu. Aku ingin menjadi bagian dari rencana ini. Aku ingin Reno tahu bahwa ia tidak sendirian. Aku ingin menjadi bagian dari perjuangan ini. Kirana menatap Alisa, matanya memancarkan rasa hormat. Kamu tidak tahu seberapa besar risikonya. Aku tahu, jawab Alisa. Mantap. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Reno sudah berjuang sendirian. Sekarang, giliran kami. Aku dan langit akan menunggu dia kembali. Tapi kami tidak akan pasrah. Kami akan berjuang bersamanya. Suara langkah kaki dari luar terdengar. Kirana panik. Pergi. Cepat. Alisa memeluk Kirana. Terima kasih, adikku. Kirana terkejut. Adik? Ya. Aku akan mencari tahu semuanya. Tapi sekarang, kamu harus aman, jawab Alisa. Melepaskan pelukan itu. Ia mengambil kertas alamat itu, mengangguk, dan berjalan keluar. Ia merasa langkahnya lebih ringan. Ia tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan tekad. Tekad untuk melawan, tekad untuk berjuang, dan tekad untuk membawa kembali keluarganya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan sendirian. Ia akan berjuang bersama Reno, dan juga Kirana, demi langit dan demi kebahagiaan mereka. Sore itu, kota diselimuti gerimis. Hujan kecil yang seolah mencuci luka, tetapi di dalam hati Alisa, badai masih bergemuruh. Ia baru saja kembali dari kantor Kirana, dengan sebuah alamat yang kini menjadi kunci bagi segalanya. Kertas kecil di tangannya terasa berat, bukan karena bobotnya, tetapi karena beban harapan dan ketakutan yang ia pikul. Pertemuan dengan Kirana, yang seharusnya menjadi ajang pertarungan, justru menjadi momen pencerahan. Ia tidak lagi melihat Kirana sebagai musuh, melainkan sebagai seorang yang terperangkap dalam jaring laba-laba yang sama dengannya. Langit, ayahmu adalah orang yang baik, bisik Alisa, menatap wajah putranya yang sedang tidur pulas. Ia tidak lagi peduli apakah langit mengerti atau tidak. Mengucapkan kata-kata itu seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri, bahwa semua penderitaan ini bukanlah sia-sia. Alisa segera menghubungi Farel. Farel, aku berhasil mendapatkan alamat pertemuan mereka. Ini adalah kunci. Kita harus bertindak sekarang. Suara Farel di ujung telepon terdengar lega sekaligus cemas. Alisa, kamu gila. Aku sudah bilang jangan bertindak sendirian. Kamu baik-baik saja. Aku baik. Kirana yang memberikannya padaku. Dia bilang, ini adalah kesempatan terakhir untuk menjebak Tuan Arman. Jawab Alisa, suaranya mantap. Dia adalah adikku yang hilang, Farel.
Dan dia adalah agen yang menyamar bersama Reno. Ada keheningan sesaat di telepon. Farel terkejut, tidak bisa mencerna informasi itu. Alisa, ini luar biasa. Kau yakin? Sangat yakin. Mereka berdua dalam bahaya. Kita harus segera bertindak. Aku akan mengirimkan alamat ini padamu. Jangan kirimkan polisi yang biasa. Kirimkan tim yang Reno percaya, tegas Alisa. Tunggu, bagaimana kamu tahu? Tanya Farel. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, Farel. Termasuk alasan kenapa Reno harus melakukan semua ini. Dia tidak hanya melindungi kita, tapi juga melindungi Kirana. Dan sepertinya Kirana juga melakukan hal yang sama, jawab Alisa. Baiklah, aku akan menghubungi tim yang bekerja sama dengan Reno, kata Farel. Tapi tolong, tetap di rumah. Jangan coba-coba pergi ke sana. Alisa mengakhiri panggilan. Ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Ada sebuah dorongan kuat di dalam dirinya untuk ikut serta. Ia ingin Reno melihatnya. Ia ingin Reno tahu bahwa ia tidak sendirian. Bahwa keluarganya siap berjuang bersamanya. Namun, ia juga tahu, Farel benar. Ia tidak bisa membahayakan dirinya. Terlebih lagi, ia memiliki langit yang harus dilindungi. Keesokan paginya, Alisa menerima pesan dari Farel. Alamat itu sudah dikirimkan, dan tim khusus sudah disiapkan. Operasi penangkapan akan dilakukan malam ini. Jantung Alisa berdebar kencang. Ini adalah akhir dari penantian yang panjang, atau awal dari babak baru yang lebih menantang. Malam harinya, Alisa tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa, menatap jam dinding yang berdetak. Pukul 8, pukul 9, pukul 10, teleponnya tidak berdering. Ia mulai panik. Apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Atau ada sesuatu yang tidak beres? Ia mencoba menghubungi Farel, tetapi tidak ada jawaban. Alisa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus pergi ke sana. Ia merasa seperti ada benang tak kasat mata yang menariknya ke tempat itu, ke tempat di mana takdir keluarganya akan diputuskan. Ia mengecup kening langit. Bunda akan pergi sebentar. Nak, Bunda akan membawa ayahmu pulang. Dengan tekad yang bulat, ia memanggil taksi dan pergi menuju alamat yang diberikan Kirana. Sebuah gedung tua yang tampak tidak terawat. Di depannya, terlihat beberapa mobil mewah berjejer, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan polisi. Alisa turun dari taksi dan bersembunyi di balik semak-semak. Ia bisa melihat jendela yang menyala di lantai 2. Sebuah bayangan terlihat di balik tirai. Ia melihat sosok Reno, Kirana, dan beberapa pria lain. Salah satunya adalah Tuan Arman, seorang pria tua dengan mata tajam dan senyum sinis. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh. Seseorang berdiri di sana, di tengah kegelapan. Alisa, sebuah suara familiar menyapa. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah Farel. Ia datang bersama Pak Hadi. Sudah kubilang jangan datang, kan? Aku tidak bisa hanya menunggu. Ada sesuatu yang tidak beres, jawab Alisa, panik. Mana timnya? Kenapa tidak ada polisi? Ponselku mati. Aku baru saja mendapat telepon. Rencana berubah. Tuan Arman mengubah lokasi pertemuan, jawab Farel, matanya serius. Apa? Lalu, Reno dan Kirana, mereka ada di dalam, teriak Alisa. Mereka dalam bahaya. Tenang, Alisa. Kita harus berpikir jernih, kata Pak Hadi. Mereka mungkin sudah tahu bahwa lokasi ini dijebak. Tidak mungkin. Alisa bersikeras. Mereka tidak akan mengorbankan diri mereka sendiri. Kita harus masuk. Kita harus menyelamatkan mereka. Alisa berlari menuju pintu masuk. Farel dan Pak Hadi mencoba menghentikannya, tetapi ia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia harus masuk. Ia harus menyelamatkan Reno. Alisa, jangan bodoh, teriak Farel. Namun, Alisa tidak peduli. Ia mendorong pintu, dan pintu itu tidak terkunci. Ia masuk ke dalam, menaiki tangga, dan melihat sebuah pintu terbuka. Di dalam,
Reno sedang berlutut. Tuan Arman berdiri di depannya, dengan sebuah pistol di tangan. Kirana berlutut di samping Reno, tangan dan kakinya terikat. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku, Reno? Tuan Arman berkata, suaranya dingin dan mengancam. Aku percaya padamu. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku hanya melakukan pekerjaanku, jawab Reno, suaranya mantap. Kau adalah penjahat. Dan aku adalah penegak hukum. Penegak hukum. Tuan Arman tertawa sinis. Lalu, bagaimana dengan anakmu? Apa yang akan dia katakan jika dia tahu ayahnya adalah seorang pahlawan yang mati? Jangan sentuh anakku, teriak Reno, matanya memancarkan amarah. Terlambat, jawab Tuan Arman. Ia mengarahkan pistolnya ke kepala Reno. Saat itu, Alisa tidak bisa menahan dirinya. Reno, teriaknya, berlari masuk. Semua mata menoleh ke arahnya. Reno, Kirana, Tuan Arman, bahkan para pengawal. Mereka semua terkejut. Alisa, pergi dari sini, teriak Reno, suaranya dipenuhi kepanikan. Tidak, aku tidak akan pergi, teriak Alisa, air matanya tumpah. Aku akan berjuang bersamamu. Kamu tidak sendirian. Tuan Arman tertawa. Wah, lihat siapa yang datang. Istri pahlawan kita. Kau datang untuk menyelamatkannya. Tinggalkan dia, teriak Alisa. Jangan sentuh suamiku. Jangan sentuh? Tapi dia sudah menyentuhku, jawab Tuan Arman. Dia mengkhianatiku. Dan pengkhianat harus dibayar mahal. Tuan Arman mengarahkan pistolnya ke Alisa. Dan kau akan menjadi saksi kematiannya. Reno berteriak. Tidak, jangan sentuh dia. Di saat Tuan Arman akan menarik pelatuk, pintu terbuka. Farel dan Pak Hadi masuk, bersama dengan puluhan polisi yang bersenjata lengkap. Angkat tangan. Kalian terkepung, teriak Farel, suaranya tegas. Tuan Arman terkejut. Bagaimana bisa? Aku sudah mengganti lokasi. Ini bukan lokasimu, jawab Pak Hadi, tersenyum sinis. Ini lokasi kami. Kami yang sengaja membocorkan informasi palsu kepadamu. Dan wanita ini, dia adalah mata-mata kami. Dia adalah yang memberikan informasi itu kepada kami. Semua mata menoleh ke arah Kirana. Ia tersenyum. Ayah, ini adalah akhir dari permainanmu. Tuan Arman menggeram. Ia mengarahkan pistolnya ke kepala Kirana, tetapi Reno, dengan sebuah gerakan cepat, berhasil menendang pistol itu dari tangannya. Polisi segera bergerak, dan Tuan Arman ditangkap. Para pengawalnya juga menyerah. Alisa berlari ke arah Reno, memeluknya dengan erat. Reno, kamu baik-baik saja? Reno membalas pelukannya. Ya, aku baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Aku sudah bilang jangan datang. Aku tidak bisa hanya menunggu, jawab Alisa, air matanya membasahi kemeja Reno. Aku harus berjuang bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Reno mencium kening Alisa, matanya dipenuhi rasa haru. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena aku membuatmu menderita. Tidak apa-apa, jawab Alisa. Sekarang, kita pulang. Langit menunggumu. Reno menoleh ke arah Kirana. Kirana tersenyum. Kamu dan Alisa, kalian pantas bahagia. Reno mengangguk. Terima kasih, adikku. Kirana terkejut. Adik? Ya. Maafkan aku karena aku baru tahu sekarang, jawab Reno. Kamu adalah saudaraku. Dan kamu juga bagian dari keluarga ini. Reno membantu Kirana berdiri. Ia dan Alisa menggenggam tangan Kirana. Mereka berjalan keluar dari gedung itu, menuju masa depan yang tidak pasti, tetapi dengan satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah lagi berjuang sendirian. Dendam itu kini telah menghilang, digantikan oleh sebuah tekad yang lebih kuat. Tekad untuk bersatu dan saling melindungi, apapun yang terjadi. Langit telah kembali ke pangkuan keluarganya. Keceriannya seolah menjadi balm yang menenangkan setiap luka. Namun, meskipun operasi berjalan lancar,
Pemulihannya adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran. Di tengah semua itu, hati Alisa dan Reno masih dipenuhi dengan luka-luka emosional yang butuh waktu untuk sembuh. "Langit, lihat, ayahmu pulang," bisik Alisa pada putranya. Ketika Reno melangkah masuk ke rumah, kemejanya kusut dan matanya lelah. Tetapi ia memancarkan aura ketenangan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Reno tersenyum. Senyum tulus yang tidak pernah Alisa lihat selama beberapa bulan ini. Ia berjongkok, memeluk langit erat-erat. Air mata mengalir di pipinya. "Ayah minta maaf, Nak. Ayah sangat merindukanmu." Langit tidak mengerti apa-apa. Ia hanya memeluk ayahnya dengan riang. Alisa menyaksikan adegan itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia tahu, Reno melakukan ini untuk melindungi mereka, tetapi ia juga tidak bisa melupakan rasa sakit yang ia alami. "Kamu baik-baik saja?" tanya Alisa, suaranya pelan. "Ya, aku baik-baik saja," jawab Reno, matanya menatap Alisa. "Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena membuatmu menderita. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya." Alisa menggelengkan kepalanya. "Aku sudah tahu. Aku sudah melihat semuanya. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu harus melakukan ini sendirian?" Reno menghela napas. Aku tidak ingin kamu terlibat. Sindikat ini sangat berbahaya. Mereka bisa melacak setiap gerak-gerik. Aku sengaja memutuskan kontak agar kamu tidak terancam. Aku tahu, ini sangat menyakitkan. Tapi, itu satu-satunya cara untuk melindungimu dan langit. "Tapi kamu tidak pernah percaya padaku," kata Alisa, suaranya tercekat. "Kamu tidak pernah berpikir bahwa aku bisa melawannya bersamamu." "Aku tidak ingin kamu terluka," jawab Reno. "Aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya." Alisa terdiam. Ia tahu, Reno mencintainya. Ia tahu, Reno melakukan ini karena cinta. Tapi, cinta yang menyakitkan, cinta yang menyembunyikan kebenaran, itu adalah cinta yang ia tidak pernah inginkan. "Aku akan mencoba mengerti," kata Alisa. "Tapi, kita harus bicara. Kita harus membicarakan semua nih." Hari-hari berikutnya adalah sebuah masa penyembuhan. Reno menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia direkrut oleh kepolisian untuk menyamar. Tentang bagaimana ia harus berpura-pura menjadi penjahat. Dan tentang bagaimana ia harus berpura-pura berselingkuh dengan Kirana, adik kandungnya yang hilang. "Aku tidak tahu Kirana adalah adikku, Alisa," kata Reno, suaranya bergetar. "Aku baru tahu saat kami sudah berada di tengah-tengah misi. Aku terkejut, tapi kami tidak bisa berhenti. Kami harus melanjutkan misi ini sampai selesai." "Aku tahu," jawab Alisa. "Kirana juga sudah menjelaskan semuanya padaku. Dia juga mengira aku adalah musuhnya." "Ya, ia memberitahuku bahwa ia ingin melindungimu," jawab Reno. "Ia tidak ingin Tuan Arman menyakitimu." Alisa tersenyum. "Dia adalah orang yang baik. Dia juga berkorban banyak untuk kita." "Ya, dia adalah pahlawan," kata Reno. "Dia yang berhasil membongkar semua kejahatan Tuan Arman. Dia yang mengumpulkan semua bukti, dan dia yang menjebak Tuan Arman." "Lalu, apa yang akan terjadi padanya?" tanya Alisa. "Apakah dia akan baik-baik saja?" "Ya, dia akan mendapat perlindungan saksi. Dia akan memulai hidup baru," jawab Reno. "Dia akan aman." 2 minggu kemudian, Alisa menerima panggilan dari Farel. "Alisa, ada masalah. Gugatan cerai yang kamu ajukan. Reno tidak mencabutnya." Alisa terkejut. "Apa? Kenapa?" "Aku tidak tahu," jawab Farel. "Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Aku juga tidak bisa mencabutnya, karena ini adalah gugatanmu." Alisa segera menemui Reno. "Reno, kenapa kamu tidak mencabut gugatan cerai? Kenapa kamu diam saja?" Reno menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku takut." "Takut? Takut apa?" tanya Alisa. "Aku takut kamu tidak akan memaafkanku," jawab Reno. "Aku takut kamu tidak akan mau bersamaku lagi. Aku takut kamu masih membenciku." "Reno, aku tidak membencimu,"
kata Alisa. Aku tahu, kamu melakukan semua ini untuk melindungiku. Tapi, kamu harus percaya padaku. Kita bisa melawannya bersama-sama. Kita bisa melupakan semua ini. Reno menggelengkan kepalanya. Tidak semudah itu, Alisa. Aku tidak bisa melupakan semua yang sudah aku lakukan padamu. Aku menyakitimu. Aku membuatmu menderita. Dan aku memaafkanmu, kata Alisa, memeluk Reno. Aku memaafkanmu. Kita bisa memulai kembali. Kita bisa membangun kembali keluarga kita. Reno membalas pelukannya. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Keesokan harinya, Alisa pergi ke pengadilan. Ia akan mencabut gugatan cerai itu. Ia akan memulai babak baru dalam hidupnya. Namun, di tengah jalan, ia menerima telepon dari Farel. Alisa, jangan pergi ke pengadilan, kata Farel, suaranya terdengar cemas. Aku menemukan sesuatu. Apalagi? Tanya Alisa, panik. Pesan yang kamu terima, video yang kamu lihat, semua itu bukan dari Reno, kata Farel. Itu dari Tuan Arman. Dunia Alisa seolah-olah berputar. Apa maksudmu? Tuan Arman, dia tahu tentang misi Reno, jawab Farel. Dia sengaja mengirimkanmu video itu untuk memancingmu. Dia ingin kamu membenci Reno, dan dia ingin melihat kalian berdua hancur. Alisa terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak percaya. Ia melihat video itu dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin itu bukan Reno? Reno memang ada di sana, Farel melanjutkan. Tapi, dia tidak tahu bahwa Tuan Arman merekamnya. Dan ia tidak tahu bahwa Tuan Arman akan mengirimkannya kepadamu. Jadi, Reno, dia tidak tahu bahwa aku tahu, tanya Alisa. Ya, jawab Farel. Dia tidak tahu. Dia berpikir kamu masih membencinya. Dia berpikir kamu masih menganggapnya pengkhianat. Air mata Alisa tumpah. Ia merasa seperti orang bodoh. Ia merasa sangat bodoh. Ia merasa sangat bersalah. Ia telah menyakiti Reno dengan kata-kata dan tindakannya. Ia telah meragukan cinta Reno. Aku harus menemuinya, kata Alisa. Jangan, jawab Farel. Tunggu sampai di pengadilan. Biar aku yang mengurus semuanya. Alisa duduk di ruang sidang, menunggu gilirannya. Reno juga ada di sana, duduk di seberangnya, wajahnya terlihat tegang. Ia tidak menatap Alisa, seolah-olah ia tidak berani. Saat nama mereka dipanggil, mereka berdua berdiri. Hakim menatap mereka. Saudara Reno, apakah Anda bersedia mencabut gugatan cerai yang diajukan oleh istri Anda? Reno terdiam. Ia menundukkan kepalanya. Tidak. Alisa terkejut. Reno, kenapa? Hakim menatap Reno. Apakah ada alasan lain? Ya, Yang Mulia, jawab Reno. Saya tidak bersedia mencabut gugatan cerai, karena saya sudah bukan lagi suami yang baik. Saya telah menyakiti istri saya. Saya telah mengkhianati kepercayaan istri saya. Tapi, Reno, aku sudah memaafkanmu, teriak Alisa, air matanya tumpah. Reno menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku sudah membuatmu menderita. Aku sudah membuatmu menangis. Aku sudah membuatmu merasa sendirian. Dan aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku akan melepaskanmu. Aku akan membiarkanmu bahagia dengan orang lain. Hati Alisa hancur. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Reno tidak ingin melawannya. Ia ingin menyerah. Tidak, Reno. Jangan, teriak Alisa. Aku tidak ingin orang lain. Aku hanya ingin kamu. Aku hanya ingin kita kembali bersama. Aku memaafkanmu. Aku sudah memaafkanmu. Reno menatap Alisa, matanya dipenuhi air mata. Aku tidak bisa. Aku tidak pantas untukmu. Saat itu, pintu ruang sidang terbuka. Kirana masuk, bersama dengan Pak Hadi. Mereka berdua berjalan ke arah meja hakim. Yang Mulia, ada bukti baru, kata Kirana, suaranya mantap. Bukti ini akan menjelaskan semuanya.
Kirana menyerahkan sebuah dokumen kepada Hakim. Hakim membaca dokumen itu, matanya melebar. Ia menatap Reno dan Alisa. Saudara Reno dan Alisa, kata Hakim, suaranya serius. Dokumen ini membuktikan bahwa Tuan Arman, dia yang mengendalikan gugatan cerai ini. Dia yang mengirimkan pesan dan video itu. Dia ingin kalian berdua hancur. Dan dia ingin Reno kehilangan segalanya. Dunia Reno dan Alisa seolah-olah berputar. Mereka berdua saling menatap, mata mereka dipenuhi kejutan. Yang mulia, kata Kirana. Tuan Arman, dia adalah orang yang sangat kejam. Dia tidak ingin hanya menghancurkan karir Reno, tetapi juga keluarganya. Dan dia tahu, satu-satunya cara untuk menghancurkan Reno adalah dengan menghancurkan Alisa dan langit. Reno terdiam. Ia menatap Alisa, matanya dipenuhi rasa bersalah. Alisa menangis, air matanya mengalir deras. Ia tahu, Reno tidak salah. Ia tahu, Reno adalah pahlawan. Reno, maafkan aku, bisik Alisa, suaranya parau. Aku tidak percaya padamu. Aku bodoh. Reno menggelengkan kepalanya. Bukan salahmu, sayang. Itu salahku. Aku yang membuatmu ragu. Hakim menatap mereka berdua. Jadi, apakah Anda berdua ingin melanjutkan gugatan cerai ini? Tidak, jawab Alisa. Ya, jawab Reno. Hakim menatap Reno. Saudara Reno, kenapa? Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri, jawab Reno. Saya tidak pantas untuk istri saya. Saya telah menyakitinya terlalu dalam. Alisa berlari ke arah Reno, memeluknya. Reno, jangan lakukan ini. Aku memaafkanmu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, sayang, bisik Reno, suaranya bergetar. Tapi, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Yang mulia, kata Alisa, kami akan mengambil waktu. Kami akan membatalkan gugatan cerai ini. Hakim mengangguk. Baiklah, gugatan cerai ini ditunda. Kalian berdua akan diberi waktu untuk memikirkannya. Reno dan Alisa berjalan keluar dari ruang sidang. Mereka berdua berjalan dalam keheningan, tangan mereka saling berpegangan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka tahu satu hal, mereka tidak akan pernah lagi berjuang sendirian. Mereka akan berjuang bersama, dan mereka akan memenangkan pertempuran ini, demi cinta mereka, demi keluarga mereka. Pukul 8 pagi, matahari menyusup dari balik jendela apartemen Alisa. Cahayanya menyentuh wajah Reno yang terlelap di sampingnya. Pemandangan itu, yang sudah lama hilang, kini kembali. Alisa membiarkan dirinya menikmati momen itu. Setelah semua badai yang mereka lalui, momen damai seperti ini terasa begitu berharga. Mereka telah membatalkan gugatan cerai, tetapi hati Reno masih dipenuhi rasa bersalah. Alisa tahu, ia tidak bisa membiarkan Reno terus tenggelam dalam penyesalan. Reno, bangun. Ada sarapan, bisik Alisa, suaranya lembut. Reno membuka matanya, menatap Alisa dengan tatapan lelah namun penuh kasih. Maaf, aku ketiduran, katanya, suaranya parau. Tidak apa-apa. Kamu butuh istirahat, jawab Alisa, mengusap rambutnya. Ayo, langit sudah menunggu. Di meja makan, langit dengan riang menyambut ayahnya. Ayah, ayo makan. Bunda masak nasi goreng kesukaan ayah. Reno tersenyum, senyum tulus yang membuat hati Alisa meleleh. Ia mengambil langit ke pangkuannya. Terima kasih, anak ayah. Suasana pagi itu terasa hangat. Obrolan ringan mengalir. Tawa langit menjadi musik yang mengisi setiap sudut ruangan. Namun, di balik kehangatan itu, ada sebuah jarak yang tidak terlihat. Reno masih enggan membahas masa lalu, dan Alisa tahu, ia tidak bisa memaksanya. Reno, kita perlu bicara, kata Alisa setelah langit kembali bermain di kamarnya. Reno menatapnya, matanya dipenuhi kecemasan. Tentang apa? Tentang kita, jawab Alisa. Tentang masa depan kita. Kamu tidak bisa terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Aku sudah memaafkanmu. Kita bisa melewati ini bersama-sama. Aku tidak tahu bagaimana, Alisa, kata Reno, suaranya bergetar. Aku sudah membuatmu menderita terlalu dalam. Bagaimana bisa aku meminta kamu untuk melupakan semua itu? Aku tidak akan melupakannya, Reno, jawab Alisa. Tapi aku akan menjadikannya pelajaran.
Bahwa cinta kita lebih kuat dari segalanya. Bahwa kita bisa melewati badai, asalkan kita bersama. Reno terdiam. Ia memandang Alisa, matanya dipenuhi keraguan. Ia tidak tahu apakah ia pantas untuk cinta Alisa, setelah semua yang ia lakukan. Reno, lihat aku, kata Alisa, menggenggam tangannya. Aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu. Sekarang, giliranmu. Bisakah kamu mencintai dirimu sendiri? Bisakah kamu memaafkan dirimu sendiri? Air mata mengalir di pipi Reno. Ia memeluk Alisa erat-erat. Aku akan mencoba, sayang. Aku janji, aku akan mencoba. Hari-hari berikutnya adalah sebuah proses penyembuhan. Reno kembali bekerja, dan Alisa kembali ke rutinitasnya. Namun, kali ini, mereka tidak berjuang sendirian. Mereka berjuang bersama, saling menguatkan. Suatu sore, saat Alisa sedang menemani Langit bermain, ia menerima sebuah paket. Di dalamnya, ada sebuah kotak perhiasan mewah. Ia membukanya, dan di dalamnya, ada sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati. Di baliknya, terukir sebuah nama, Kirana. Alisa terkejut. Ia menelepon Kirana. Kirana, kamu mengirimkan ini. Suara Kirana terdengar bahagia. Ya, aku ingin kamu memilikinya. Ini adalah hadiah dari kami, untukmu, sebagai tanda terima kasih. Untuk apa? Tanya Alisa. Untuk semua yang sudah kamu lakukan, jawab Kirana. Kamu adalah orang yang kuat. Kamu adalah orang yang menginspirasi. Dan kamu adalah kakakku. Hati Alisa meleleh. Kirana, aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apa-apa. Aku senang kamu menyukainya, kata Kirana. Aku akan mengunjungi kalian secepatnya. Aku ingin bertemu Langit. Kami akan menunggumu, jawab Alisa. Alisa memandang kalung itu. Kalung itu bukan hanya sebuah perhiasan. Kalung itu adalah simbol dari sebuah persaudaraan yang baru ditemukan. Sebuah persaudaraan yang lahir dari badai dan penderitaan. Seminggu kemudian, Reno mendapat kabar buruk. Tuan Arman, dalang di balik sindikat Global Investment Group, berhasil melarikan diri dari penjara. Kabar itu membuat Reno panik. Ia segera menghubungi Farel. Farel, Tuan Arman melarikan diri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Teriak Reno. Aku juga tidak tahu, Reno, jawab Farel, suaranya terdengar cemas. Ada indikasi bahwa ia mendapat bantuan dari dalam. Dan aku yakin, ia akan mencarimu. Dan Kirana. Kita harus melindungi mereka, kata Reno, matanya dipenuhi tekad. Aku akan menyiapkan tim keamanan untukmu, kata Farel. Jangan tinggalkan rumah. Jangan biarkan siapapun masuk. Reno mengangguk. Ia mengakhiri panggilan, dan menatap Alisa. Kita tidak aman lagi, sayang. Kita harus pergi. Pergi kemana? Tanya Alisa. Aku tidak tahu. Tapi, kita harus pergi sekarang. Sebelum Tuan Arman menemukan kita, jawab Reno. Saat mereka berdua sedang berkemas, sebuah pesan masuk ke ponsel Reno. Pesan itu tidak terdaftar. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto itu adalah foto Langit yang sedang bermain di taman. Di bawah foto, ada sebuah pesan singkat. Kau tidak bisa lari. Aku akan menemukanmu. Jantung Reno berdebar kencang. Ia segera menelepon Farel. Farel, Tuan Arman sudah tahu di mana kami. Dia tahu tentang Langit. Apa? Bagaimana bisa? Teriak Farel. Aku tidak tahu. Tapi kita harus segera pergi, teriak Reno. Cepat, kirimkan tim keamananmu sekarang. Reno mengakhiri panggilan. Ia berlari ke kamar Langit, mengangkat putranya, dan memeluknya erat-erat. Alisa juga panik. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Reno, bagaimana ini? Tanya Alisa. Kita akan pergi dari sini, jawab Reno. Kita akan pergi ke tempat yang aman. Kita akan melawan mereka bersama-sama. Mereka bertiga berhasil keluar dari apartemen, dan menaiki mobil Reno. Reno mengemudi dengan cepat, menembus kemacetan kota. Ia tahu, Tuan Arman akan mengejar mereka. Ia tahu, Tuan Arman akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Di jalan, mereka melihat sebuah mobil mengikuti mereka. Reno menatap spionnya, matanya dipenuhi ketakutan. Alisa, ini mereka. Mereka mengikuti kita. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Alisa. Aku akan mencoba mengalihkan perhatian mereka, jawab Reno. Kamu harus pergi ke tempat yang aman.
Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu, teriak Alisa. Kamu harus. Demi langit. Demi anak kita, teriak Reno. Reno memutar setir, dan mobil mereka menabrak mobil lain. Mereka berdua terlempar. Langit, yang berada di pelukan Alisa, menangis. Reno terbatuk. Alisa, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, jawab Alisa. Ia melihat mobil Tuan Arman berhenti. Tuan Arman keluar, tersenyum sinis. Kau tidak bisa lari, Reno. Kau tidak bisa lari dariku. Reno berusaha berdiri, tetapi ia tidak bisa. Kakinya terluka. Ia menatap Tuan Arman, matanya dipenuhi amarah. Aku akan membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku, Reno, jawab Tuan Arman. Aku yang akan membunuhmu. Dan aku akan membunuh istrimu. Dan aku akan membunuh anakmu. Aku akan membuatmu menderita. Aku akan mengambil semua yang kau cintai. Saat Tuan Arman akan melangkah, sebuah mobil tiba-tiba berhenti. Kirana keluar dari mobil itu, membawa sebuah pistol. Ia mengarahkannya ke Tuan Arman. Jangan sentuh mereka, teriak Kirana, matanya memancarkan tekad. Tuan Arman terkejut. Kirana, kau mengkhianatiku. Aku tidak pernah menjadi bagian darimu, jawab Kirana. Aku hanya berpura-pura. Kau berani melawan ayahmu. Tuan Arman menggeram. Kau bukan ayahku. Kau adalah monster, jawab Kirana. Dan sekarang monster itu akan mati. Saat Tuan Arman akan menyerang Kirana, sebuah suara tembakan terdengar. Peluru itu menembus kepala Tuan Arman. Ia jatuh ke tanah. Kirana menatap mayat Tuan Arman, air matanya tumpah. Ia menghela napas, lega. Semua ini akhirnya berakhir. Polisi segera datang. Mereka menangkap para pengawal Tuan Arman. Farel dan Pak Hadi juga datang. Wajah mereka dipenuhi kelegaan. Kalian baik-baik saja? Tanya Farel. Ya, kami baik-baik saja, jawab Reno. Matanya menatap Kirana. Terima kasih, Kirana. Kirana tersenyum. Sama-sama. Sekarang, kita pulang. Langit menunggumu. Reno dan Alisa berjalan menuju mobil polisi. Mereka memeluk Kirana. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi mereka tahu satu hal. Mereka tidak akan pernah lagi berjuang sendirian. Mereka akan berjuang bersama. Dan mereka akan memenangkan pertempuran ini. Demi cinta mereka. Demi keluarga mereka. Ketenangan akhirnya menyelimuti keluarga kecil itu. Setelah peristiwa mendebarkan di jalan, Tuan Arman dan semua antek-anteknya berhasil dilumpuhkan. Dunia yang dulu gelap kini kembali terang. Alisa, Reno, dan Langit akhirnya bisa bernapas lega. Dan Kirana, yang kini berada di bawah perlindungan saksi, bisa memulai hidup baru. Terima kasih, adikku, bisik Reno pada Kirana, saat mereka berpamitan di kantor polisi. Kamu sudah menyelamatkan kami. Kirana tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku senang bisa menjadi bagian dari keluarga kalian. Aku senang bisa memilikimu, kakak. Alisa memeluk Kirana. Kamu harus sering-sering datang. Langit akan sangat merindukanmu. Tentu, jawab Kirana. Aku akan segera datang. Mereka bertiga berpisah. Alisa, Reno, dan Langit kembali ke apartemen mereka. Namun, kali ini, apartemen itu terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa ketakutan, tidak ada lagi kecemasan. Hanya ada cinta dan kehangatan. Aku tidak percaya semuanya sudah berakhir, kata Alisa, duduk di sofa, memeluk Reno erat-erat. Ya, akhirnya, jawab Reno, mencium keningnya. Kita bisa memulai lagi. Kita bisa membangun kembali keluarga kita. Aku tidak sabar, kata Alisa. Aku sangat mencintaimu, Reno. Aku juga mencintaimu, sayang, jawab Reno. Aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku tidak akan pernah membuatmu menderita lagi. Hari-hari berikutnya adalah sebuah masa penyembuhan yang sesungguhnya. Luka-luka emosional perlahan-lahan sembuh. Reno kembali bekerja, dan ia bekerja dengan lebih giat. Ia tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga untuk menebus kesalahannya. Alisa juga kembali ke rutinitasnya. Ia bekerja sebagai desainer grafis, dan ia mulai merancang sebuah buku anak-anak. Buku ini tentang pahlawan yang melindungi keluarganya, kata Alisa, saat ia menunjukkan desainnya pada Reno. Pahlawan ini, dia adalah ayahmu. Reno tersenyum. Aku tidak pantas disebut pahlawan. Tentu saja kamu pantas, jawab Alisa.
Kamu adalah pahlawan kami. Kamu sudah berjuang untuk kami. Kamu sudah mengorbankan segalanya untuk kami. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikanmu, kata Reno, suaranya bergetar. Kamu tidak perlu membalas apapun, jawab Alisa. Hanya bersamaku. Itu sudah cukup. 1 bulan kemudian, Reno menerima kabar baik. Ia akan dipromosikan. Ia tidak hanya akan menjadi manajer proyek, tetapi juga direktur operasional. Ia sangat bahagia. Alisa, aku dapat promosi, teriak Reno, memeluk Alisa. Aku tahu, sayang. Aku tahu, teriak Alisa, membalas pelukannya. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah bekerja keras. Mereka merayakan malam itu dengan makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Mereka berdua tertawa, bercerita, dan mengenang masa-masa sulit yang mereka lalui. Aku tidak percaya, kita bisa melewati semua ini, kata Reno. Aku merasa seperti kita sedang berada di dalam film. Ya, tapi ini bukan film, jawab Alisa, tersenyum. Ini adalah hidup kita, dan kita adalah pahlawannya. Reno mengangguk. Ia menggenggam tangan Alisa, dan menciumnya. Aku berjanji, aku tidak akan pernah melepaskanmu. 2 minggu kemudian, Kirana datang mengunjungi mereka. Ia datang dengan wajah yang ceria, dan mata yang berbinar. Kakak Alisa, kakak Reno. Aku datang, teriak Kirana, memeluk mereka berdua. Kirana, kami sangat merindukanmu, jawab Alisa, membalas pelukannya. Aku juga sangat merindukan kalian, jawab Kirana. Aku punya kabar baik. Aku akan menikah. Reno dan Alisa terkejut. Menikah? Dengan siapa? Tanya Reno. Dengan Pak Hadi, jawab Kirana, tersenyum malu-malu. Dia melamarku. Pak Hadi? Detektif yang membantu kita, tanya Alisa. Ya, jawab Kirana. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia selalu melindungiku. Dan dia adalah orang yang aku cintai. Wow, ini berita yang sangat bagus, kata Alisa. Kami akan datang ke pernikahanmu. Tentu, aku akan mengundang kalian, kata Kirana. Mereka bertiga tertawa, dan membicarakan tentang rencana pernikahan Kirana. Mereka merasa sangat bahagia untuknya. Ia pantas mendapat kebahagiaan. 1 tahun kemudian, keluarga Alisa dan Reno semakin bahagia. Langit tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Ia sudah bisa berjalan, berbicara, dan ia sering bertanya tentang Kirana. Bunda, Paman Reno, dan Tante Kirana, mereka adalah pahlawan, tanya Langit. Ya, nak, jawab Alisa, tersenyum. Mereka adalah pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang berani, dan mereka adalah orang-orang yang saling melindungi. Aku ingin menjadi seperti mereka, kata Langit. Tentu, nak, jawab Alisa. Kamu akan menjadi pahlawan. Kamu akan menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri, dan bagi orang-orang yang kamu cintai. Suatu malam, Alisa dan Reno duduk di sofa, menonton televisi. Langit sudah tertidur. Aku merasa sangat bahagia, Reno, kata Alisa, bersandar di bahunya. Aku merasa, aku tidak pernah sebahagia ini. Aku juga, sayang, jawab Reno. Aku merasa, aku adalah orang yang paling beruntung di dunia. Aku tahu, sayang, jawab Alisa, mencium pipinya. Aku tahu. Aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, bisik Reno. Aku akan selalu ada di sisimu. Aku akan selalu melindungimu. Aku akan selalu mencintaimu. Aku tahu, sayang, jawab Alisa. Aku tahu. Mereka berdua berpelukan, dan menikmati keheningan malam. Mereka tahu, masa lalu adalah sebuah kenangan yang pahit. Tetapi, masa depan adalah sebuah janji yang manis. Dan mereka akan menjalaninya bersama. Mereka akan membangun kembali keluarga mereka. Mereka akan membangun kembali cinta mereka. Dan mereka akan hidup bahagia selamanya. Peristiwa penangkapan Tuan Arman dan pengakuan mengejutkan Kirana di ruang sidang memang telah membawa kedamaian. Namun, bagi Alisa, luka batin akibat pengkhianatan yang ia rasakan tetap meninggalkan bekas. Meskipun Reno kini kembali, dan mereka telah membatalkan gugatan cerai, ada keraguan yang masih mengendap di hati Alisa. Bagian dari dirinya merasa sangat bahagia, tetapi bagian lain takut jika ini hanyalah kebahagiaan sesaat sebelum badai lain datang. Suatu malam, saat langit sudah terlelap, Alisa duduk di teras belakang apartemen mereka,
menatap langit malam yang bertabur bintang. Reno datang dan duduk di sampingnya, memegang 2 cangkir teh hangat. "Kamu memikirkan apa?" tanya Reno, suaranya lembut. Alisa tersenyum tipis. "Aku hanya masih sulit percaya. Rasanya seperti mimpi. Semua yang terjadi begitu cepat." "Aku tahu," jawab Reno. "Aku juga merasakan hal yang sama. Rasanya seperti kita baru saja melewati badai besar." "Ya," sahut Alisa. "Dan aku takut badai itu akan datang lagi." Reno menatapnya, matanya dipenuhi kesedihan. "Alisa, aku berjanji padamu, tidak akan ada lagi badai. Aku akan melindungimu. Aku akan selalu ada di sisimu." Alisa membalas tatapannya. Ia tahu Reno tulus, tetapi rasa takut itu masih ada. "Reno, aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk sembuh. Bisakah kamu memberiku waktu?" Reno mengangguk. "Tentu saja. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Aku akan menunggumu. Aku akan selalu ada di sini, untukmu." Hari-hari berikutnya adalah sebuah proses penyembuhan yang lambat. Alisa mencoba kembali ke rutinitasnya. Ia kembali bekerja, dan ia mulai mendesain buku anak-anak. Buku ini bukan hanya tentang pahlawan, tetapi juga tentang pengampunan, tentang cinta yang tulus, dan tentang kepercayaan. Suatu siang, saat ia sedang makan siang dengan Farel, ia menanyakan sesuatu yang selama ini mengganggunya. "Farel, apakah Reno benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Arman mengirimkan video itu padaku?" tanya Alisa. Farel menghela napas. Dia bersumpah, dia tidak tahu. Dan aku percaya padanya. Tuan Arman adalah orang yang licik. Dia tahu cara untuk memanipulasi orang. Dia tahu, cara paling ampuh untuk menghancurkan Reno adalah dengan menghancurkan keluarganya. "Tapi, kenapa dia tidak memberitahuku tentang misinya?" tanya Alisa. "Kenapa dia harus merahasiakannya?" "Karena itu bagian dari misinya, Alisa," jawab Farel. "Jika Tuan Arman tahu bahwa kamu tahu, dia akan menyakitimu. Dia akan menggunakan kamu sebagai alat untuk mengendalikan Reno. Reno tidak ingin itu terjadi. Dia rela kehilangan segalanya, asalkan kamu aman." Alisa terdiam. Ia tahu, Farel benar. Reno melakukan itu karena cinta. Tapi, cinta yang menyakitkan. Aku masih belum bisa melupakan itu, Farel," kata Alisa, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa melupakan bagaimana aku merasa sendirian, bagaimana aku merasa dikhianati." Farel menggenggam tangannya. "Aku tahu, Alisa. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak perlu melupakan. Kamu hanya perlu menerima. Menerima bahwa kamu adalah seorang wanita yang kuat. Menerima bahwa kamu sudah berjuang dan kamu sudah menang. Menerima bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Suatu malam, saat langit sudah terlelap, Alisa mendengar suara Reno sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Ia mengintip, dan ia melihat Reno sedang berbicara dengan seorang wanita. Hati Alisa kembali mencelos. Apakah Reno kembali ke masa lalunya? Ia mendekat, dan ia mendengar suara Reno yang berbisik, "Ya, aku akan datang. Aku akan menemuimu besok." Alisa tidak bisa menahan dirinya. Ia berjalan masuk. "Reno, kamu berbicara dengan siapa?" Reno terkejut. "Alisa, aku hanya..." "Kamu berbicara dengan siapa?" tanya Alisa, suaranya meninggi. "Apakah kamu masih berhubungan dengan wanita itu?" "Tidak. Tentu saja tidak," jawab Reno, suaranya dipenuhi frustrasi. "Alisa, tolong, percaya padaku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi." "Lalu, kenapa kamu berbohong?" tanya Alisa. "Kenapa kamu harus merahasiakannya?" "Aku tidak bisa memberitahumu. Ini adalah rahasia," jawab Reno. Alisa merasakan hatinya kembali retak. "Rahasia? Rahasia apa lagi, Reno? Aku sudah lelah dengan rahasia. Aku sudah lelah dengan kebohongan. Aku hanya ingin kamu jujur denganku." Reno menghela napas. Ia menatap Alisa, matanya dipenuhi keraguan. Ia tidak tahu apakah ia harus jujur, atau ia harus menyembunyikan kebenaran. Aku akan bertemu dengan adikmu," jawab Reno. Akhirnya, "Kirana. Dia meminta bantuanku untuk sesuatu." "Bantuan apa?" tanya Alisa. "Aku tidak bisa memberitahumu," jawab Reno. Dia ingin ini menjadi kejutan untukmu." Alisa tidak percaya. "Kejutan? Kejutan apa? Apakah kamu masih tidak percaya padaku?"
Aku percaya padamu, Alisa, jawab Reno, suaranya bergetar. Tapi, aku tidak bisa. Aku tidak bisa memberitahumu. Alisa menggelengkan kepalanya. Baiklah, jika kamu tidak ingin jujur, maka aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu. Alisa berbalik dan berjalan keluar. Ia merasa sakit, lebih sakit dari yang ia rasakan saat ia melihat Reno berpesta dengan Kirana. Kali ini, rasa sakit itu datang dari orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, Alisa menerima sebuah kotak. Di dalamnya, ada sebuah gaun. Gaun itu sangat indah, berwarna putih, dengan hiasan bunga-bunga. Di dalamnya, ada sebuah pesan. Datanglah ke alamat ini. Ini adalah kejutan yang disiapkan oleh Reno dan Kirana untukmu. Alisa ragu. Apakah ini jebakan? Apakah ini adalah sandiwara lain? Ia tidak tahu. Tapi, ia harus pergi. Ia harus tahu apa yang Reno dan Kirana sembunyikan darinya. Ia mengenakan gaun itu. Gaun itu sangat pas di tubuhnya. Ia merasa seperti seorang putri. Ia memanggil taksi dan pergi ke alamat yang diberikan. Sebuah taman yang sangat indah, dengan banyak bunga-bunga yang bermekaran. Di tengah taman, ada sebuah altar. Di depannya, ada Reno, memakai setelan jas, dan di sampingnya, ada Kirana, dengan gaun yang sangat indah. Mereka berdua tersenyum, melihat Alisa. Alisa, bisik Reno, suaranya bergetar. Alisa tidak bisa berkata-kata. Ia berjalan mendekat. Ia melihat dekorasi di sekitar altar. Ada banyak foto-foto mereka berdua, dari saat mereka masih pacaran, sampai saat mereka menikah. Reno berjalan ke arahnya, dan menggenggam tangannya. Alisa, aku minta maaf. Maafkan aku karena aku berbohong. Maafkan aku karena aku membuatmu meragukanku. Reno, apa ini? Tanya Alisa, air matanya tumpah. Ini adalah pernikahan kita yang kedua. Jawab Reno, suaranya bergetar. Aku ingin kita memulai dari awal. Aku ingin kita menikah lagi. Aku ingin kita mengucapkan janji suci kita lagi. Alisa terdiam. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Aku tahu, aku sudah menyakitimu, kata Reno. Tapi, aku ingin membuktikan padamu, bahwa cintaku padamu tidak pernah pudar. Aku ingin kamu tahu, bahwa kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Dan aku ingin kamu tahu, bahwa aku akan selalu melindungimu. Aku akan selalu ada di sisimu. Alisa menangis. Air matanya mengalir deras. Reno, aku ingin kita menjadi satu. Alisa, bisik Reno. Aku ingin kita membangun kembali keluarga kita. Aku ingin kita bahagia. Alisa mengangguk. Ya, aku mau. Reno tersenyum. Ia menoleh ke arah Kirana. Kirana, sekarang, giliranmu. Kirana berjalan ke arah Alisa. Ia tersenyum. Kakak, selamat. Kamu adalah orang yang paling bahagia. Kirana, kamu adalah adikku, kata Alisa, memeluknya. Ya, jawab Kirana, membalas pelukannya. Dan aku akan selalu ada di sisimu. Aku akan selalu mendukungmu. Mereka berdua berjalan menuju altar. Mereka berdua berdiri di depan Reno. Seorang pendeta datang. Ia tersenyum dan memulai upacara pernikahan. Reno, Alisa, bisik pendeta. Apakah kalian bersedia mengikat janji suci kalian sekali lagi? Ya, jawab Reno dan Alisa. Aku bersedia, jawab Alisa. Aku bersedia, jawab Reno. Mereka berdua saling berpegangan tangan. Mereka mengucapkan janji suci mereka lagi. Janji yang dulu pernah mereka ucapkan, kini diucapkan lagi. Kali ini, dengan sebuah makna yang lebih dalam. Sebuah makna yang lahir dari penderitaan dan pengampunan. Setelah upacara selesai, Reno mencium Alisa. Ciuman itu adalah sebuah ciuman yang tulus. Ciuman yang penuh cinta, penuh harapan, dan penuh janji. Selamat, sayang, bisik Reno. Selamat datang kembali. Terima kasih, sayang, jawab Alisa. Selamat datang kembali. Mereka berdua berpelukan. Mereka tidak lagi dipenuhi ketakutan. Mereka tidak lagi dipenuhi kecemasan. Mereka hanya dipenuhi cinta. Cinta yang tulus, cinta yang kuat, dan cinta yang tidak akan pernah pudar. Langit sudah terlelap, napasnya teratur dan tenang. Di luar, kota telah membalut dirinya dengan selimut malam.
Alisa dan Reno duduk di sofa ruang tamu, hanya disinari cahaya remang dari lampu meja. Aura kehangatan yang dulu hilang kini kembali, merayap perlahan mengisi setiap sudut ruangan. Pernikahan kedua mereka di taman yang indah telah menjadi titik balik. Itu bukan hanya upacara, melainkan sebuah pengakuan, sebuah janji yang diucapkan dari lubuk hati terdalam, sebuah awal yang baru setelah badai berlalu. Alisa menyandarkan kepalanya di bahu Reno. "Aku masih tidak percaya, semua ini sudah berakhir," bisiknya. Reno membelai rambutnya lembut. "Aku tahu. Rasanya seperti baru kemarin kita berada di ruang sidang. Tapi lihat, sayang, kita sudah melewatinya." "Ya, dan aku tidak akan bisa melewatinya tanpamu," sahut Alisa, mendongakkan kepala menatap mata suaminya. "Aku tahu, aku banyak meragukanmu. Maafkan aku." "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Alisa," jawab Reno, suaranya tulus. "Aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang membuatmu merasa sendirian. Aku yang menutupi semuanya. Kamu berhak merasa seperti itu." Mereka terdiam, menikmati keheningan yang nyaman. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh pengertian. Pintu apartemen diketuk pelan. Alisa dan Reno saling pandang. Mereka tidak menunggu siapapun. Dengan hati-hati, Reno mengintip dari lubang kunci. Senyumnya mengembang. Ia membuka pintu dan menyambut sosok yang berdiri di sana. "Kirana," seru Alisa. "Ada apa? Kenapa malam-malam begini?" Kirana masuk dengan sebuah tas ransel di pundaknya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kelegaan. Aku hanya ingin mampir. Ada sesuatu yang ingin kuberikan pada kalian." Ia meletakkan tasnya dan mengeluarkan sebuah album foto yang sudah usang. Album itu tampak sangat tua, kertasnya menguning, dan sampulnya sudah lusuh. "Album apa ini?" tanya Reno. "Album ini adalah album masa kecilku," jawab Kirana, suaranya bergetar. "Album ini diberikan oleh ayah. Maksudku, Tuan Arman. Dia bilang ini adalah kenangan masa kecilku sebelum aku hilang." Alisa dan Reno saling pandang. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Aku tahu, ini mungkin aneh," lanjut Kirana. "Tapi, aku ingin kalian melihatnya. Mungkin, kalian akan menemukan sesuatu." Alisa mengambil album itu, membuka halaman pertama. Di sana, ada sebuah foto seorang anak kecil yang riang, dengan rambut panjang dan senyum ceria. Foto itu sangat mirip dengan foto-foto masa kecil Alisa. Halaman demi halaman, album itu dipenuhi dengan foto-foto Kirana saat kecil. Di salah satu foto, ia terlihat sedang bermain dengan sebuah boneka. Alisa merasakan hatinya berdebar kencang. Boneka itu sama persis dengan boneka yang ia miliki saat kecil. Boneka yang ia sebut Lala. Boneka yang hilang saat ia berumur 5 tahun. Ini boneka Lala," bisik Alisa, suaranya parau. Kirana menatap Alisa, matanya dipenuhi keraguan. "Kamu tahu boneka ini?" "Ya," jawab Alisa, air matanya menetes. "Aku punya boneka yang sama persis. Aku memberinya nama Lala. Boneka itu hilang saat aku berumur 5 tahun. Aku mencarinya kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya." Reno dan Kirana sama-sama terkejut. "Tunggu," kata Reno. "Ada apa ini? Aku tidak mengerti." Alisa membalik halaman album itu, dan menemukan sebuah foto. Foto itu adalah foto dirinya saat ia berumur 5 tahun, sedang memeluk boneka Lala. Di sampingnya, ada seorang anak laki-laki yang sedang memegang sebuah bola. Di baliknya, tertulis sebuah nama. "Adikku, Nathan." "Nathan," bisik Reno. "Siapa itu?" "Itu namaku," jawab Reno. "Nama asliku. Ayahku. Ayah kandungku memberiku nama Nathan. Aku tidak pernah memberitahumu. Maaf." Alisa menatap Reno, matanya dipenuhi kebingungan. "Lalu, kenapa kamu mengganti namamu menjadi Reno?" "Ayahku meninggal dalam sebuah kecelakaan," jawab Reno, suaranya bergetar. "Ibuku, dia sangat sedih. Dia ingin melupakan semuanya. Dia mengganti namaku, dan kami pindah ke kota lain. Aku tidak tahu bahwa aku punya kakak." Alisa memeluk Reno erat-erat. Aku adalah kakakmu, Reno." Reno terdiam. Ia menatap Alisa, matanya dipenuhi kejutan. Ia memeluk Alisa kembali, erat. "Tidak mungkin. Kita bersaudara." "Aku rasa, ya," jawab Alisa, tersenyum. "Ayahmu, dia
Dia adalah ayahku juga. Mereka berdua menatap Kirana. Kirana tersenyum. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Semua ini sangat tidak masuk akal. Mungkin ini adalah takdir, kata Reno, suaranya bergetar. Mungkin kita ditakdirkan untuk bertemu, untuk menyelesaikan semua ini bersama. Ya, jawab Alisa, memeluk Reno dan Kirana. Kita adalah keluarga. Kita adalah satu keluarga. Mereka bertiga duduk di sofa, saling berpelukan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka tahu satu hal. Mereka tidak akan pernah lagi berjuang sendirian. Mereka akan berjuang bersama, dan mereka akan memenangkan pertempuran ini, demi cinta mereka, demi keluarga mereka. Keesokan paginya, mereka bertiga membawa Langit ke taman. Langit berlarian, mengejar kupu-kupu. Ia terlihat sangat bahagia. Alisa dan Reno duduk di bangku taman, menontonnya. Aku merasa sangat bahagia, Reno, kata Alisa, bersandar di bahunya. Aku merasa, aku tidak pernah sebahagia ini. Aku juga, sayang, jawab Reno. Aku merasa, aku adalah orang yang paling beruntung di dunia. Aku tahu, sayang, jawab Alisa, mencium pipinya. Aku tahu. Mereka berdua berpelukan, dan menikmati keheningan pagi. Mereka tahu, masa lalu adalah sebuah kenangan yang pahit. Tetapi, masa depan adalah sebuah janji yang manis. Dan mereka akan menjalaninya bersama. Mereka akan membangun kembali keluarga mereka. Mereka akan membangun kembali cinta mereka. Dan mereka akan hidup bahagia selamanya. Sebelumnya, terungkap fakta mengejutkan bahwa Reno adalah Nathan, adik kandung Alisa yang hilang, dan mereka juga memiliki seorang adik lain, Kirana. Pertemuan takdir ini mempertemukan mereka dalam sebuah misi berbahaya yang membawa mereka pada sebuah kebenaran. Tentu saja, akan sangat mudah untuk melanjutkan cerita dengan alur yang bahagia dan tanpa hambatan. Namun, kehidupan tidak semudah itu. Luka lama tidak akan sembuh secepat itu, dan trauma masa lalu akan selalu membayangi. Kenyataan bahwa mereka bertiga adalah saudara kandung, yang dipisahkan oleh takdir dan dipertemukan kembali oleh sebuah konspirasi kriminal, adalah sebuah keajaiban yang sulit diterima nalar. Reuni itu bagai puzzle yang tersusun sempurna setelah sekian lama, namun serpihan-serpihan tajam dari masa lalu masih menggores. Malam itu, setelah Kirana pergi, suasana di apartemen Alisa kembali hening. Namun, keheningan kali ini berbeda. Ada beban yang tak terucapkan. Alisa duduk di tepi ranjang langit, menatap putranya yang terlelap. Reno datang, memeluknya dari belakang. Alisa, ada apa? Aku hanya masih tidak bisa mencerna semuanya, bisik Alisa. Ayah dan ibu kita, kenapa mereka tidak pernah memberitahuku bahwa aku punya 2 adik? Reno menghela napas. Mungkin mereka tidak tahu. Ayahku, dia meninggal dalam kecelakaan saat aku masih sangat kecil. Ibuku, dia hanya ingin melupakan semuanya. Tapi, apakah mereka tidak pernah mencari Kirana? Tanya Alisa, suaranya parau. Aku tidak tahu, jawab Reno. Aku tidak pernah menanyakan itu. Aku hanya fokus pada diriku sendiri. Aku minta maaf. Maafkan aku karena aku tidak pernah menjadi kakak yang baik. Alisa berbalik, memeluk Reno erat-erat. Jangan berkata seperti itu. Kamu adalah kakak yang baik. Kamu sudah melindungi kami. Kamu sudah berjuang untuk kami. Tapi, aku membuatmu menderita, bisik Reno, suaranya bergetar. Aku membuatmu meragukanku. Aku membuatmu merasa sendirian. Dan aku memaafkanmu, kata Alisa. Aku memaafkanmu, Reno. Kita bisa melewati ini. Kita bisa sembuh bersama. Malam itu, mereka berdua tidur dengan hati yang lebih tenang. Namun, bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Keesokan paginya, Alisa menerima sebuah telepon dari Farel. Alisa, ada kabar baik. Kasus Tuan Arman sudah ditutup. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Itu bagus, kata Alisa, suaranya bergetar. Ya, jawab Farel. Dan yang lebih baik lagi, Reno, dia diakui sebagai pahlawan. Ia mendapatkan promosi, dan ia akan menjadi kepala tim khusus kepolisian. Alisa terkejut. Kepala tim? Aku tidak tahu. Ya, jawab Farel. Ini adalah penghargaan atas semua pengorbanannya. Alisa mengakhiri panggilan. Ia menoleh ke arah Reno, yang sedang bermain dengan langit di ruang tamu. Reno adalah seorang pahlawan.
Ia adalah seorang pahlawan yang berani. Namun, ia juga adalah seorang pria yang menyimpan banyak rahasia. 1 minggu kemudian, kehidupan mereka kembali normal. Reno bekerja, dan Alisa kembali ke rutinitasnya. Namun, kali ini, ada sebuah perubahan. Reno tidak lagi menyembunyikan apapun dari Alisa. Ia menceritakan semuanya, tentang pekerjaannya, tentang Kirana, dan tentang masa lalu mereka. Aku tidak pernah tahu bahwa Kirana adalah adik kandungku, kata Reno, saat mereka sedang makan malam. Aku selalu berpikir dia adalah orang yang kejam. Tapi, dia adalah orang yang sangat baik. Dia adalah orang yang berani. Ya, jawab Alisa. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang berani. Dan dia adalah adik kita. Mereka berdua tersenyum. Mereka tahu, mereka adalah orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang menemukan keluarga mereka kembali. Suatu sore, saat Alisa sedang bekerja, ia menerima sebuah pesan dari Kirana. Pesan itu berisi sebuah tautan. Alisa ragu, tetapi ia membukanya. Tautan itu mengarah ke sebuah situs web. Situs web itu adalah sebuah blog pribadi. Blog itu adalah milik Kirana. Alisa mulai membaca. Kirana menulis tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia hilang saat kecil. Tentang bagaimana ia ditemukan oleh Tuan Arman. Dan tentang bagaimana ia dibesarkan sebagai seorang anak angkat. Dia tidak pernah menganggapku sebagai anaknya, tulis Kirana. Dia hanya menganggapku sebagai alat. Alat untuk mendapatkan uang. Alat untuk mendapatkan kekuasaan. Alisa merasakan hatinya hancur. Ia terus membaca. Kirana menulis tentang bagaimana ia bertemu dengan Reno. Tentang bagaimana ia merasa terkejut saat Reno mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi yang menyamar. Aku tidak percaya padanya, tulis Kirana. Aku pikir dia adalah seorang penipu. Tapi, dia membuktikan kepadaku bahwa dia adalah orang yang baik. Dia membuktikan kepadaku bahwa ia adalah seorang pahlawan. Alisa terus membaca. Ia membaca tentang bagaimana Kirana mulai mencintai Reno sebagai seorang kakak. Tentang bagaimana ia mulai mencintai Alisa sebagai seorang kakak. Aku sangat bahagia, tulis Kirana. Aku sangat bahagia karena aku menemukan keluargaku. Aku sangat bahagia karena aku punya 2 orang kakak yang mencintaiku. Alisa meneteskan air mata. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Ia merasa sangat bahagia, tetapi ia juga merasa sangat sedih. Ia merasa sedih karena Kirana harus melalui semua itu sendirian. 1 minggu kemudian, Alisa dan Reno datang ke pernikahan Kirana dan Pak Hadi. Pernikahan itu sangat indah. Kirana terlihat sangat bahagia. Ia terlihat seperti seorang putri yang menemukan pangerannya. "Kakak," teriak Kirana, memeluk Alisa. "Aku sangat bahagia karena kamu datang." "Tentu saja aku datang," jawab Alisa. "Kamu adalah adikku. Dan aku sangat bangga padamu." Mereka berdua berpelukan dan menangis. Mereka berdua tahu, mereka adalah orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang menemukan keluarga mereka kembali. Pernikahan itu berjalan dengan lancar. Alisa dan Reno menari, tertawa, dan merayakan kebahagiaan Kirana. Aku merasa sangat bahagia, Reno," kata Alisa, menari dengan Reno. "Aku merasa, aku tidak pernah sebahagia ini." "Aku juga, sayang," jawab Reno, mencium keningnya. "Aku juga." Mereka berdua berpelukan. Mereka berdua tahu, masa lalu adalah sebuah kenangan yang pahit. Tetapi, masa depan adalah sebuah janji yang manis. Dan mereka akan menjalaninya bersama. Mereka akan membangun kembali keluarga mereka. Mereka akan membangun kembali cinta mereka. Dan mereka akan hidup bahagia selamanya. 1 tahun berlalu sejak pernikahan Kirana dan Pak Hadi. Kehidupan Alisa, Reno, dan langit terasa seperti dongeng. Apartemen mereka yang dulu dingin dan penuh rahasia kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Langit, yang dulu terancam hidupnya, kini tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan penuh kasih. Ia sudah bisa berjalan, berbicara, bahkan sudah mulai bersekolah. Ayah, lihat. Aku dapat nilai bagus," seru Langit,
berlari ke arah Reno, menunjukkan sebuah kertas. Reno tersenyum, memeluk putranya. Wah, hebatnya anak ayah. Kamu pantas dapat hadiah. Hadiah apa? Tanya Langit, matanya berbinar. Hadiah, kita akan pergi liburan, seru Reno. Kita akan pergi ke tempat yang sangat indah. Kita akan pergi ke tempat di mana kita bisa melihat banyak bintang. Langit melompat-lompat kegirangan. Yeay, liburan. Alisa tersenyum, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Pemandangan itu, pemandangan Reno yang tertawa riang dengan Langit, adalah hadiah terbaik yang pernah ia dapatkan. Ia tahu, mereka sudah melewati banyak hal. Mereka sudah berjuang. Dan kini, mereka pantas mendapatkan kebahagiaan. Mereka bertiga pergi liburan ke sebuah resor mewah di pinggir danau. Pemandangan di sana sangat indah. Danau yang tenang, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan langit yang biru cerah. Mereka berenang, bermain, dan menikmati setiap momen bersama. Aku tidak pernah sebahagia ini, Reno, bisik Alisa, saat mereka sedang duduk di pinggir danau, menatap matahari terbenam. Aku juga, sayang, jawab Reno, memeluknya dari belakang. Aku merasa, aku adalah orang yang paling beruntung di dunia. Aku tahu, sayang, jawab Alisa. Aku tahu. Malam itu, mereka berdua makan malam romantis di sebuah restoran di pinggir danau. Mereka berdua tertawa, bercerita, dan mengenang masa-masa sulit yang mereka lalui. Aku tidak percaya, kita bisa melewati semua ini, kata Reno. Aku merasa seperti kita sedang berada di dalam film. Ya, tapi ini bukan film, jawab Alisa, tersenyum. Ini adalah hidup kita, dan kita adalah pahlawannya. Reno mengangguk. Ia menggenggam tangan Alisa, dan menciumnya. Aku berjanji, aku tidak akan pernah melepaskanmu. 2 minggu kemudian, mereka kembali ke Jakarta. Kehidupan mereka kembali normal. Reno bekerja, dan Alisa kembali ke rutinitasnya. Namun, kali ini, ada sebuah perubahan. Mereka berdua tidak lagi menyimpan rahasia. Mereka berdua tidak lagi menyembunyikan apapun. Mereka berdua saling jujur, saling terbuka, dan saling mendukung. Suatu sore, saat Alisa sedang bekerja, ia menerima sebuah telepon. Nomor tidak dikenal. Ia ragu, tetapi ia mengangkatnya. Suara yang familiar menyapa telinganya. Halo, Alisa, bisik suara itu. Kirana? Tanya Alisa, terkejut. Ya, jawab Kirana, suaranya bergetar. Aku butuh bantuan. Bantuan apa? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tanya Alisa, panik. Tidak, jawab Kirana. Pak Hadi, dia menghilang. Dunia Alisa seolah-olah berputar. Menghilang? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu, jawab Kirana. Aku mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Aku takut. Tenang, Kirana. Tenang, kata Alisa. Aku akan membantumu. Aku akan menghubungi Reno. Kami akan menemukan Pak Hadi. Tidak. Jangan hubungi Reno, teriak Kirana. Jangan beritahu dia. Reno adalah orang yang paling dicurigai. Alisa terkejut. Apa maksudmu? Aku tidak tahu, jawab Kirana. Tapi, ada banyak bukti yang mengarah kepadanya. Bukti-bukti itu sangat kuat. Tidak mungkin, teriak Alisa. Reno tidak mungkin melakukannya. Dia adalah orang yang baik. Aku tahu, jawab Kirana. Suaranya bergetar. Tapi, buktinya ada. Dan aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Aku akan datang kepadamu, kata Alisa. Kirimkan aku alamatmu. Aku akan datang sekarang. Alisa mengakhiri panggilan. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Reno adalah orang yang paling dicurigai? Tidak mungkin. Ia harus membuktikannya. Ia harus membuktikan bahwa Reno tidak bersalah. Alisa datang ke apartemen Kirana. Kirana membuka pintu, wajahnya terlihat lelah dan putus asa.
Maafkan aku, bisik Kirana, memeluknya. Maafkan aku karena aku harus memberitahumu ini. Tidak apa-apa, jawab Alisa, membalas pelukannya. Sekarang, ceritakan semuanya. Apa yang terjadi? Kirana menarik Alisa ke dalam. Di atas meja, ada sebuah laptop. Kirana membukanya dan menunjukkan sebuah dokumen. Dokumen itu adalah sebuah kontrak. Sebuah kontrak yang ditandatangani oleh Reno dan sebuah perusahaan yang tidak ia kenal. Ini kontrak dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang senjata ilegal, kata Kirana. Dan di sini ada tanda tangan Reno. Dan di sini ada bukti transfer uang yang sangat besar. Alisa terdiam. Ia tidak percaya apa yang ia lihat. Ini tidak mungkin. Ini pasti jebakan. Aku juga berpikir begitu, jawab Kirana. Tapi, Pak Hadi, dia meneliti kasus ini. Dan dia menemukan bahwa Reno terlibat dalam kasus ini. Dan dia menghilang setelah dia tahu bahwa Pak Hadi sudah tahu. Tidak, ini tidak benar, teriak Alisa, air matanya tumpah. Reno tidak akan melakukan ini. Aku tahu dia. Aku juga tahu dia, jawab Kirana. Tapi, buktinya ada. Dan aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Tiba-tiba, pintu apartemen diketuk. Alisa dan Kirana terkejut. Mereka berdua saling pandang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Siapa itu? Bisik Alisa. Aku tidak tahu, jawab Kirana. Tapi, kita harus bersembunyi. Mereka berdua bersembunyi di balik sofa. Pintu terbuka. Seseorang masuk. Itu adalah Reno. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Alisa? Kirana? Kalian di sini? Bisik Reno. Reno, teriak Alisa, berlari ke arahnya. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, jawab Reno, memeluknya. Tapi, ada yang salah. Aku harus memberitahumu sesuatu. Apa? Tanya Alisa. Aku adalah orang yang paling dicurigai dalam kasus hilangnya Pak Hadi, jawab Reno, suaranya bergetar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu siapa yang menjebakku. Kirana berjalan mendekat. Reno, kami tahu. Kami sudah melihat buktinya. Reno terdiam. Ia menatap Kirana, matanya dipenuhi kejutan. Apa? Kalian sudah melihatnya? Ya, jawab Kirana. Dan kami tidak tahu harus percaya pada siapa. Reno menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Aku tidak akan pernah menyakiti Pak Hadi. Dia adalah temanku. Lalu, kenapa bukti-buktinya ada? Tanya Alisa. Kenapa kamu terlihat seperti orang yang bersalah? Aku tidak tahu, jawab Reno, air matanya tumpah. Aku tidak tahu siapa yang menjebakku. Aku tidak tahu siapa yang ingin menghancurkanku. Saat itu, pintu apartemen dibuka. Beberapa pria berpakaian jas hitam masuk. Mereka menatap Reno dengan tatapan tajam. Saudara Reno, Anda ditahan atas kasus hilangnya Pak Hadi, kata salah satu dari mereka. Anda punya hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan, akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Reno terdiam. Ia menatap Alisa, matanya dipenuhi keputusasaan. Alisa, aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya.